Nenek, Susuyan ada di kamarnya. Dia tidak mau keluar. Hari ini adalah hari penting. Pernikahan Tuan Muda Wang Yanhui. Dia tidak punya pilihan selain keluar. Maafkan aku, Zobai. Aku khawatir setelah ini aku tidak akan bisa menjagamu lagi. Karena aku akan menikah dengan orang lain. Maafkan aku, sungguh maafkan aku. Jika aku tidak bisa mendapatkan keluarga Wang, pesanan bernilai tinggi sebesar 2 triliun rupiah, keluarga Shu tidak hanya akan menghadapi kebangkrutan, nenek juga tidak akan membiarkanmu. Demi keluarga Shu, demimu, aku tidak punya pilihan lain. Zobai, andai kau bisa bangun, betapa senangnya itu. Shushuyan, bukankah kau bilang setelah 3 tahun, orang tak berguna ini akan bangun? 3 tahun telah berlalu. Kenapa dia belum juga bangun? Nenek, bisakah Anda memberi waktu sedikit lagi? Shushuyan, 3 tahun yang lalu, kau menikah dengan orang yang mengalami koma berkepanjangan ini, hanya untuk melawanku. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu menentangku lagi. Pernikahan akan segera dimulai. Tuan Muda Wang sudah menunggu di hotel. Segera ikut aku ke hotel. Kalau tidak, aku akan segera meminta Xiaoke mencabut selang oksigen orang tak berguna ini, membiarkan dia mati di depanmu sekarang juga. Jangan dicabut. Aku mau menikah. Tapi nenek, Anda harus berjanji padaku, asalkan aku menikah dengan Wang Yanhui, Anda akan membiarkan Zhou Bai melanjutkan pengobatan. Rumah ini belum waktunya. Kau yang mengajariku bagaimana harus bertindak. Jalan, Nenek, jalan. nenek, Mulai hari ini, aku tidak ingin melihat orang ini lagi di Jingzhou. Iya. Saudara-saudara, habisi dia. maafkan aku Zhou Bai, aku khawatir aku tidak akan bisa menjagamu lagi. Aku harus menikah dengan orang lain. Jika aku tidak bisa mendapatkan keluarga Wang, pesanan bernilai luar biasa sebesar 2 triliun rupiah ini, tidak hanya keluarga Su yang akan menghadapi kebangkrutan, tetapi nenek juga tidak akan dapat mentoleransimu. Demi keluarga Su, demi kamu, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Ternyata sampah ini sudah bangun. Lalu kenapa kalau dia sudah bangun? Dia pasti akan mati hari ini. Serang. Astaga. Sekelompok semut rendahan berani-beraninya menyentuhku. Jidao Xianzun. Tidak kusangka, dia benar-benar merawatku selama 3 tahun. Beraninya merebut istriku, keluarga Wang sungguh berani sekali. Setelah berinkarnasi 10 kali, aku Zhou Bai kembali. Tiga jiwa telah kembali ke tempatnya. 7 roh telah berkumpul kembali. Tuan, dia sudah muncul. Tuan sudah muncul. Itu guru yang terhormat akhirnya hidup melewati masa reinkarnasi ke-10. Beritahu semua pihak, aku akan menyambut kepulangan guru di konferensi keabadian. Jika salah satu dari kalian dapat menarik perhatian guru selama konferensi, maka satu orang akan mencapai pencerahan dan semua yang terkait akan ikut beruntung. Jangan bilang kalau Tuan Muda Wang memaksa keluarga Su bangkrut, maka game Longcheng Mijing milik keluarga Su itu sayang sekali. Benar, bermain PK bersama saudara-saudara di sana, melawan bos, naik level, mencari perlengkapan, seru sekali rasanya memainkan game ini. Oh ya? Coba perlihatkan padaku. Anak muda, resepsi pernikahan Tuan Muda Wang ini, dan Nona Su, wanita tercantik di Jingzhou, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kalau kau tahu diri, pergi sejauh mungkin dariku. Ingin menikahi istriku? Apakah dia, yang bermarga Wang itu, pantas mendapatkannya? Memang pantas jadi wanita tercantik di Jingzhou, wajah dan tubuhnya ini, karismanya sungguh tak terbantahkan.
Ku dengar Nona Shu ini sudah menikah. Lagi pula, suaminya adalah seseorang yang tidak sadarkan diri. Lalu kenapa sekarang? Seseorang yang tidak sadarkan diri, mana mungkin pantas untuk Nona Su. Tuan Muda Wang adalah pasangan yang tepat untuk Nona Su. Hahaha nenek, Tuan Muda Wang bilang, selama dia menikahi Su Shuyan, kontrak fantastis senilai 2 triliun rupiah akan diberikan kepada keluarga Su. Hahaha, kalau begitu, keluarga Su kita, bukankah kita akan sukses besar? Bagus, bagus, bagus. Shushuyan, gadis pembawa sial itu, menikah dengan Tuan Muda Wang, benar-benar pilihan yang tepat. Hehehe. Permainan terus berlanjut. Dengan kehadiranku, keluarga Shu hanya akan semakin maju. Shuyan, aku pernah berkata, kau menjagaku tetap aman selama 3 tahun. Aku berjanji memberimu kemewahan seumur hidup. Sekarang, saatnya aku menepati janjiku padamu. Permisi, pengantin pria, apakah Anda bersedia mengambil Nona Su Shuyan sebagai istri sah Anda dan menjaganya seumur hidup, baik dalam suka maupun duka? Saya bersedia, Su Shuyan, bersembunyi dariku demi seseorang yang koma, berpura-pura menjadi gadis suci, malam ini. Kalau begitu, permisi pengantin wanita, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Wang Yanhui sebagai istri sahnya, baik dalam suka maupun duka, dan menemaninya sepanjang hidup, tidak pernah berpisah? Saya tidak mau. Su Shuyan, sebaiknya kau berpikir baik-baik. Keluarga Su dan juga orang yang koma itu Zhou Bai, maafkan saya. Saya tidak setuju. Zhou Bai, kau sudah sadar. Shuyan, kau telah menderita selama 3 tahun ini. Tapi jangan khawatir, mulai hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa menindasmu lagi. Bukankah ini menantu keluarga Shu yang koma itu? Dia benar-benar sadar. Tuan Muda Wang selalu membalas setiap kesalahan kecil. Orang ini berani merebut pernikahan Tuan Muda Wang, dia pasti akan mati. Nyonya Tua Su, bukankah Anda bilang dia koma? Apa yang terjadi ini? Tuan Muda Wang jangan cemas. Saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk Anda. Nenek, karena Zhou Bai sudah sadar, bagaimana kalau... Seseorang yang terbaring koma selama 3 tahun, meskipun sadar, tetap saja tidak berguna. Nenek, ini... Karena dia sudah sadar, tanda tangani saja perjanjian ini, biar Shuyan bisa menikah dengan Tuan Muda Wang tanpa hambatan. Nyonya Tua, Anda yakin? Kenapa? Masih mau menumpang di keluarga Su dan tidak mau pergi? Benar sekali. Saya sarankan Anda, cepat patuh dan dengarkan. Cepat ceraikan Su Shuyan, putuskan pernikahan ini. Mungkin Tuan Muda Wang masih bisa membiarkan Anda hidup damai. Keluarga Wang, bagi saya sama sekali tidak ada artinya. Seorang yang terbaring di tempat tidur, sampah yang menjadi vegetatif selama 3 tahun, berani meremehkan keluarga Wang saya. Keluarga Wang adalah keluarga terpandang di Jingzhou dan juga anggota kamar dagang Wanbao. Mereka mengendalikan sumber daya. Bisnis yang tak terhitung jumlahnya di Jingzhou. Anda hanya bisa mengandalkan keluarga Shu untuk membiayai Anda. Hak apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan Tuan Muda Wang? Anda terus-menerus memaki saya sebagai sampah, mengatakan saya tidak sebaik keluarga Wang. Itu karena Anda tidak tahu siapa saya. Jika Anda tahu siapa saya, Anda pasti akan menghormati saya seperti dewa. Apa? Menghormatimu seperti... Hahaha. Dewa, hahaha. Hei, kelihatannya kau sudah terbaring selama 3 tahun, menjadi vegetatif selama 3 tahun. Efek sampingnya terlalu parah. Kepalamu pasti sudah rusak juga kan? Berani-beraninya kau mengucapkan omong kosong seperti ini? Benar-benar sangat konyol. Bawa dia, cepat bawa sampah gila ini ke rumah sakit jiwa, agar dia tidak lagi mengoceh di sini. Zhou Bai, jangan bicara sembarangan. Shuyan, Tuan Muda Wang itu... aku hanya mengatakan fakta. Hanyalah pesanan senilai 10 triliun rupiah.
Menurutku itu sama sekali tidak penting. Bahkan keluarga Wang di mataku hanyalah seperti semut. Kau benar-benar tidak dapat diselamatkan lagi. Tuan Muda Wang, seberapa tinggi derajatnya? Keluarga Wang seberapa hebat? Pesanan yang bernilai 10 triliun rupiah bukanlah apa-apa. Lalu bagaimana jika ditambah dengan kualifikasi untuk masuk kamar dagang Wanbao? Kamar dagang Wanbao? Kamar dagang Wanbao itu didirikan oleh orang terkaya Jingzhou, yaitu Shen Sanqian. Dia mengendalikan 13 kota Jingzhou, semua sumber daya komersial. Keluarga Wang bisa mencapai posisinya yang sekarang. Justru karena mereka bergabung dengan kamar dagang Wanbao. Shen Sanqian, tidak kusangka anak kecil yang mengelola propertiku sekarang sudah sehebat ini. Kamar dagang Wanbao Shen Sanqian. Lalu, bahkan jika Shen Sanqian melihatku, dia juga akan menghormatiku seperti dewa. Satu kalimat saja dariku bisa membuat keluarga Wang milikmu dikeluarkan dari kamar dagang Wanbao. Kau berani mengatakan omong kosong seperti itu? Nyonya tua, jika masalah ini terdengar oleh ketua Shen, bahkan aku tidak akan mampu melindungi keluarga Su kalian. Shu Shuyan, apa kau ingin agar nenek tua ini berlutut memohon padamu, baru kau akan berhenti? Nenek, Shuyan, aku pernah mengatakan, kau menjagaku selama 3 tahun, aku pasti akan menjanjikan kemewahan seumur hidup. Sekarang waktunya menepati janji itu. Tidak punya apa-apa, tapi bicaramu besar sekali. Karena nenek tua tidak percaya dengan perkataanku, maka hari ini aku akan tunjukkan padamu apa yang keluarga Wang bisa berikan, aku juga bisa berikan. Apa yang keluarga Wang tidak bisa berikan, aku tetap bisa berikan. Shen Sanqian, aku di Hotel Jingzhou, segera suntik dana 20 triliun rupiah ke keluarga Shu. Astaga, kenapa damage perlengkapan ini begitu tinggi? Tunggu aku panggil bala bantuan. Kakak akan membuat kalian semua berlutut dan minta ampun. Kakek, tolong belikan aku game ini. Shen Sanqian, aku ada di Hotel Jingzhou. Segera suntikkan modal 20 triliun rupiah kepada keluarga Shu. Baik, Tuan. Cepat. Berikan suntikan modal 20 triliun ke keluarga Su. Selain itu, bawakan juga hadiah-hadiah berharga dan segera datang ke Hotel Jingzhou. Baik. Kakek keluarga Shen kita adalah keluarga terkemuka di Jingzhou, dan kakek adalah orang terkaya di Jingzhou, mengendalikan semua 13 kota di Jingzhou dan semua sumber daya bisnis. Siapa tuan yang kakek maksud? Orang terkaya di Jingzhou yang memiliki harta benda melimpah, kamar dagang Wanbao, semua uang, kedudukan, dan kekayaan yang kakek miliki saat ini, semuanya diberikan oleh Tuan. Apa kamu mengerti sekarang? Apa arti Tuan bagi kakek? Kepala keluarga, suntikan modal 20 triliun untuk keluarga Shu. Diperkirakan akan masuk dalam waktu 5 menit. Mobil sudah berangkat. Hahaha, 20 triliun rupiah? Apa kamu tahu berapa uang 20 triliun itu? Sampah ini benar-benar membuatku tertawa, terbahak-bahak. Hahaha, apa kamu benar-benar mengira ketua Shen adalah bawahanmu? Hah? Dan akan menuruti semua perkataanmu? 5 menit. Dalam waktu 5 menit, suntikan modal 20 triliun rupiah dari keluarga Shen untuk grup Shu akan masuk. Zoubai, tolong jangan berbicara yang tidak-tidak. Anak muda, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Ketua Shen, tokoh besar yang memimpin semua 13 kota di Jingzhou, dan semua sumber daya bisnis. Sementara kamu hanyalah seekor semut yang sangat kecil, beraninya berbicara tanpa malu seperti itu dan tidak tahu diri. Kamu sedang mencari masalah. Zoubai, kau sendiri yang mencari masalah, tapi jangan sekali-kali menyeret keluarga Shu. Aduh, benar sekali. Tuan muda, Wang, sampah ini sudah tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Shu. Dia sudah diusir dari keluarga Shu oleh nenekku. Jika di kemudian hari ketua Shen menuntutnya, saya mohon Tuan muda Wang mau membujuknya sedikit. Tenang saja. Malam ini kirim dia ke ranjangku baik-baik. Setelah itu, aku pasti akan membujuk ketua Shen untuk kalian. Siap. Sebentar lagi kau akan tahu betapa konyolnya dirimu saat ini. Bagus. Kalau begitu hari ini, aku ingin melihat siapa sebenarnya yang hanya badut sirkus. Tinggal 3 menit lagi. Setelah 3 menit, jika dana investasi puluhan triliun rupiah untuk keluarga Shu tidak masuk,
Aku pastikan kau akan mati dengan mengenaskan. Zhou Bai, lebih baik kau segera pergi. Keluarga Wang bukan lawanmu. Shuyan, tenang saja. Di dunia ini, belum ada orang yang tidak berani aku lawan. Masih saja sombong di sini. Kurasa kau tidak tahu bagaimana rasanya mati. Itu, Pak. Manajer keuangan perusahaan. Manajer keuangan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa sampah ini benar-benar punya kemampuan untuk membuat grup Shen menginvestasikan puluhan triliun rupiah kepada keluarga Su? Angkat teleponnya. Oh, Nenek, perusahaan kita mendapatkan dana investasi puluhan triliun rupiah dari grup Shen. Nyonya tua, ini pasti salah. Investasi 100 miliar, bahkan keluarga Wang kami tidak mungkin bisa menyediakannya, apalagi sampah ini. Mungkinkah ini Ketua Shen tahu bahwa Tuan Muda Wang hari ini menikahi Shuyan dari keluarga kami? Jadi ini adalah hadiah besar yang dikirimkan secara khusus untuk keluarga Su kami? Oh, benar. Seperti ini, Tuan Muda Wang, bukankah memang begitu? Tentu saja, selain keluarga Wang kami, lihatlah seluruh Jingzhou. Siapa lagi yang memiliki kemampuan ini? Bodoh sekali. Ketua Shen dari Kamar Dagang Wanbao telah tiba. Ketua Shen secara pribadi datang untuk menghadiri pernikahan Tuan Muda Wang, sepertinya keluarga Su. Kami akan segera maju pesat. Ketua Shen, apakah barusan Anda meminta orang untuk menginvestasikan 100 miliar ke grup Shu? Benar. Nenek, sepertinya Tuan Muda Wang benar-benar telah berusaha keras. Saya tulus mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Muda Wang. Sama-sama. Ketua Shen, ada seseorang di sini yang berkali-kali tidak sopan kepada Anda. Dia bilang, setelah Anda datang, Anda tidak hanya harus mematuhinya, tetapi juga harus berlutut di depannya, menghormatinya dan menganggapnya sebagai tuan, dan bahkan juga memujanya sebagai dewa. Yaitu, orang ini. Bukan hanya itu, orang ini juga bilang, selama dia benar-benar menginginkannya, bahkan Nona Shen, Anda akan memberikannya dengan patuh. Aduh, Ketua Shen, untuk menghadapi orang semacam ini, Anda sama sekali tidak perlu repot-repot turun tangan sendiri. Saya bersedia membantu Anda. Hehehe. Bukan Nona Shen, apakah Anda salah pukul orang? Dia yang menghina Anda. Nona Shen, saya bersaksi, orang ini tidak hanya berbicara tidak pantas kepada Anda, tetapi bahkan menghina Ketua Shen. Saya sarankan Anda segera memberi perintah untuk mematahkan tangan dan kakinya agar menjadi pelajaran. Semuanya minggir. Nak, habislah riwayatmu. Ketua Shen turun tangan sendiri. Biarpun dewa datang, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ketua Shen, suami saya baru sadar setelah koma selama 3 tahun. Pikirannya masih belum jernih. Tolong jangan masukkan ini ke hati. San Qian menghormat kepada Tuan. San Qian menghadap Tuan. Ini ada apa? Ketua Shen adalah orang terkaya di Jingzhou, tapi berlutut di hadapan sampah ini. Dan memanggilnya Tuan? Ketua Shen, sampah ini adalah menantu yang tidak berguna dari keluarga Su. Anda salah mengenali orang ya? Kau ini siapa? Berani tidak sopan pada Tuan Zhou? Nona Shen yang saya katakan sungguh benar. Sampah ini, dia sama sekali bukan orang besar. Dia hanyalah menantu yang tidak berguna. Kurang ajar. Berani-beraninya kau tidak sopan lagi pada Tuan Zhou. Hati-hati akan kucabut lidahmu. Tuan Zhou, izinkan San Qian membereskannya untuk Anda. Perintahkan ke bawah. Segera coret keluarga Wang dari Kamar Dagang Wanbao. Batalkan semua kualifikasi investasi keluarga Wang di 13 kota Jingzhou. Jika ada yang berani bekerja sama lagi dengan keluarga Wang, itu sama saja tidak menghormati Shen San Qian dan Kamar Dagang Wanbao. Ketua Shen, saya salah. Tolong berikan saya satu kesempatan lagi, saya pasti akan berubah. Ketua Shen, saya salah. Tuan Zhou, apakah Anda puas dengan hasil penyelesaian ini? Zhou Bai, saya sudah mengakui kesalahan dan memohon ampun. Apakah kau benar-benar ingin
kita saling menghancurkan? Saling menghancurkan? Apa kau pantas? Sepertinya hukuman saya untukmu ini terlalu ringan. Suruh orang pukul hingga kedua tangan, kakinya tidak berfungsi, lalu cabut lidahnya. Saya ingin dia seumur hidupnya selalu mengingat hari ini. Siapa yang berani melumpuhkan kedua tangan dan kaki putraku dan mencabut lidahnya? Ayah, keluarga Wang kita akan tamat. Siapa bilang keluarga Wang kita akan tamat? Keluarga Shen hanya menguasai 13 kota Jingzhou. Beberapa sumber daya komersial saja, apa mereka benar-benar menganggap diri mereka hebat? Di hadapan kekuatan yang benar-benar tak tertandingi, jangan bicara soal keluarga Shen yang sepele. Bahkan keluarga bangsawan di ibu kota pun akan tunduk dan patuh. Di dunia ini, belum ada orang atau kekuatan yang pantas mendapatkan perhatianku. Oh, apakah kau tahu bahwa ada tempat di dunia ini yang disebut terlarang bagi yang hidup untuk masuk dan terlarang bagi yang mati untuk keluar? Terlarang bagi yang hidup untuk masuk. Terlarang bagi yang mati untuk keluar. Mungkinkah itu? Nenek, kepala keluarga Wang, tolong katakan, sebenarnya tempat apa itu? Apa yang sedang dibicarakan oleh kepala keluarga Wang? Mungkinkah itu yang legendaris? Lembah Yao Wang yang bisa mengendalikan teknik hidup dan mati? Ternyata kau memang punya sedikit pengetahuan. Aku telah menghabiskan banyak sumber daya, manusia dan material selama bertahun-tahun, dan berhasil menemukan lembah Yao Wang, serta menjadi murid di bawah lembah Yao Wang, menjadi murid awam lembah Yao Wang. Apa? Murid awam lembah Yao Wang? Keluarga Wang, bukankah itu sama dengan juru bicara awam lembah Yao Wang? Kau lumayan berpengetahuan. Kalau begitu keluarga Wang kita, bukankah kita akan menjadi kaya raya? Bukan sekadar kaya. Setelah ini, seluruh 13 kota Jingzhou harus bermarga Wang. Mulai sekarang posisi orang terkaya di Jingzhou ini juga harus berganti pemilik. Tempat macam apa lembah Yao Wang ini? Lembah Yao Wang ini didirikan oleh Raja Pengobatan Li Changqing saat itu. Konon katanya Raja Pengobatan memiliki kemampuan luar biasa untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Bahkan keluarga terpandang di Jingzhou sangat menghormati Raja Pengobatan. Mereka memberikan uang melimpah hanya untuk mendapatkan satu kesempatan agar Raja Pengobatan bersedia bertindak. Menarik. Tak disangka tabib muda yang mengikutiku saat itu sudah tumbuh sejauh ini. Zhao Bai, meskipun kau mengenal Shen Sanqian, lalu kenapa? Keluarga Wang kami didukung oleh lembah Yao Wang. Dengan apa kau akan melawanku? Dengan apa kau akan melawan keluarga Wang kami? Lebih baik mengandalkan diri sendiri. Sekarang aku adalah murid sekuler lembah Yao Wang dan juga juru bicara sekuler lembah Yao Wang. Meremehkan keluarga Wang sama saja dengan meremehkan lembah Yao Wang. Didukung oleh lembah Yao Wang, keluarga Wang kali ini benar-benar akan melesat. Bukan hanya itu, lembah Yao Wang menguasai teknik memutarbalikkan hidup dan mati, dan kepala keluarga Wang adalah murid sekuler lembah Yao Wang, maka pejabat dan bangsawan yang meminta pengobatan darinya di masa depan pasti akan membanjiri rumah kepala keluarga Wang, bukan? Kalau begitu, seluruh 13 kota Jingzhou di masa depan, bukankah harus menuruti perkataan keluarga Wang? Hahaha. Nak, tadi kau bilang akan mematahkan kedua tangan dan kaki putraku dan mencabut lidahnya. Apa itu kau, Nak? Kepala keluarga Wang, tolong jangan ambil hati perkataan Zhao Bai. Hanya seorang murid sekuler lembah Yao Wang berani berteriak di depanku. Nak, kau berani meremehkan lembah Yao Wang? Bahkan Li Changqing yang mendirikan lembah Yao Wang, di mataku dia hanyalah orang luar yang mencicipi beberapa ramuan spiritual dan sedikit mengerti ilmu pengobatan. Sedangkan kau, Zhao Bai, kau berani tidak menghormati ketua lembah? Kau telah mencari masalah. Sampah ini berani berbicara tidak sopan di depan juru bicara sekuler Raja Pengobatan. Layak mati. Zhao Bai, bisakah kau tidak banyak bicara? Shuyan, apa yang kukatakan semuanya benar. Yang... Nak, bagaimana sekarang?
Setelah bicara besar kau, bersembunyi di belakang wanita, bahkan tidak berani bernapas dengan keras, ya? Lalu jika aku memberitahumu bahwa, bahkan nona besar Ye, dari keluarga turun-temurun di Jingzhou, datang sendiri ke Jingzhou mencariku, untuk mengobati penyakit yang sulit disembuhkan, maka kau pasti akan sangat ketakutan. Hingga lari terbirit-birit, bukan? Mungkinkah itu yang dalam legenda keluarga Ye yang dilindungi oleh dewa? Benar. Dilindungi dewa. Sampah. Dengar tidak, keluarga Ye Jingcheng itu dilindungi oleh dewa, dibandingkan dengan keluarga Ye, keluarga Shen dan kamar dagang Wanbao, bahkan tidak ada artinya. Keluarga Ye akan mengadakan perjamuan pribadi besok di Jingzhou. Setelah besok saya berhasil menyembuhkan penyakit kronis nona besar Ye. Bukan hanya saya akan memiliki hubungan dengan keluarga Ye, tetapi mungkin juga ada kesempatan untuk mendapatkan akses ke legenda itu, ilmu yang hanya bisa dipraktikkan oleh dewa, yaitu teknik hidup abadi. Teknik hidup abadi itu adalah kemampuan dewa yang tidak kalah dengan teknik membalikan hidup dan mati. Dan keluarga Wang saya akan mendapatkan keduanya. Pada saat itu, melihat seluruh 13 kota Jingzhou, keluarga mana lagi yang berani tidak menghormati keluarga Wang saya? Mumpung putra saya masih mau dengannya, besok bawa dia ke ranjang putra saya dengan patuh, saya bisa menganggap masalah lalu itu tidak pernah terjadi. Jika tidak, Shushuyan, pulang dan pikirkan baik-baik apa yang seharusnya kamu pilih mengenai dia. Berdoalah agar suasana hati saya baik, agar kamu bisa meninggalkan jenazah yang utuh. Bertahan atau tidaknya, keluarga Su bergantung padamu. Hahaha. Zhou Bai, malam ini juga tinggalkan Jingzhou. Tak peduli kemanapun kau pergi, jangan pernah kembali seumur hidupmu. Melarikan diri? Apa dia bisa kabur? Shushuyan, jika kau tidak ingin mencelakakan keluarga Su, jauhi sampah ini dan segera ikut denganku. Minta maaf pada Tuan Muda Wang. Ikut aku. Cepat pergi. Wang Gengyun dan Lembah Yaowang ternyata memiliki kaitan yang begitu dalam ini. Lembah Yaowang telah berdiri selama bertahun-tahun lamanya. Raja Obat Li Changqing mengandalkan keterampilan medisnya yang luar biasa. Sudah berapa bangsawan dan pejabat yang ia kenal selama ini? Bahkan dikatakan koneksinya sangat luas. Jika dia... Kakek, kedudukan kita saat ini, semuanya, berkat Tuan Zhou, bagaimana mungkin kita membiarkan Tuan Zhou dipermalukan seperti ini? Tentu saja tidak. Jika Lembah Yaowang... Kalian membicarakan Li Changqing? Dia hanyalah belajar sedikit saja dari diriku. Mungkinkah Anda adalah guru dari Raja Obat Li Changqing? Dia hanyalah seorang pelayan kecil yang bekerja denganku dulu. Dia bahkan belum bisa disebut murid utamaku. Ya ampun. Astaga, jika Tuan memiliki kemampuan sehebat ini, Sang Qian terlalu banyak berpikir. Keluarga Ye dilindungi oleh seorang Xian Ren. Jika Wang Gengyun berhasil menyembuhkan penyakit Nona Ye, dia akan memiliki hubungan dengan Xian Ren yang melindungi keluarga Ye. Apakah keluarga Ye itu hebat sekali? Di belakang keluarga Ye Jingcheng, terdapat gerbang Changsheng, sekte Xianmen nomor 1 di dunia. Dikatakan bahwa kepala sektenya adalah Xian Ren Jingxuan, telah berhasil menguasai teknik keabadian dan menguasai semua kemampuan para Xian Ren. Tuan, Anda? Xian Ren Jingxuan? Xiao Xuanzi? Tuan Zhou, mengapa Anda tertawa? Mungkinkah Anda mengenal Xian Ren Jingxuan? Xian Ren Jingxuan yang kalian sebutkan itu hanyalah seorang bocah dao kecil yang bekerja denganku dulu. Anda, maksud Anda adalah guru dari Xian Ren? Jika saya bisa bersama seseorang seperti Tuan Zhou, ada satu hal lagi yang ingin kuperintahkan padamu. Keluarga Su sebagian besar adalah orang-orang yang picik. Aku ingin kau bantu Shuyan secara diam-diam untuk mengendalikan seluruh keluarga Su agar dia tidak lagi dimanipulasi oleh orang lain. Tuan Zhou, jangan khawatir. Kamar dagang Wanbao pasti akan memberikan bantuan penuh kepada Nona Su. Inikah keberanian keluarga bangsawan 100 tahun?
Sebuah perjamuan pribadi yang kecil ternyata mengumpulkan begitu banyak pejabat berkuasa dari 13 kota Jingzhou. Tentu saja, keluarga Ye Jingcheng itu keluarga bangsawan 100 tahun. Di belakang mereka ada perlindungan dari para dewa. Jika hari ini kepala keluarga Wang berhasil menyembuhkan penyakit kronis nona besar Ye, maka di masa depan, di ibu kota, semua hal yang diincar oleh keluarga Wang pasti harus menjadi milik keluarga Wang. Bahkan sepotong uang logam yang jatuh dari langit pasti akan bermarga uang. Xu Shuyan, malam ini kamu hanya punya satu tugas. Kamu layani Tuan Muda Wang dengan baik untukku. Begitu keluarga Wang berhasil menjalin hubungan erat dengan keluarga Ye, mereka akan semakin makmur. Hanya berdasarkan status Tuan Muda Wang, dia 1000 kali lipat lebih baik daripada si sampah itu. Nyonya tua memang punya pandangan yang tajam. Wah, Tuan Muda Wang, apa yang sedang kamu lakukan, Xu Shuyan? Cepat dampingi Tuan Muda Wang. Hei, Nyonya tua Su? Ah, tidak. Nenek tenang saja. Saya pasti akan membuatmu segera menggendong Cicit. Malu ya? Nenek dengarkan, Anda sebentar lagi akan menjadi nenek buyut. Wang Yanhui, kamu benar-benar tidak pernah berubah. Kau ini, dasar pecundang. Kau mematahkan lengan Tuan Muda Wang. Cepat-cepat, pisahkan mereka. Cepatlah. Zhou Bai, kau ini pecundang. Keluarga Wang bukan orang yang bisa kau sakiti. Cepat lepaskan Tuan Muda Wang. Benarkah? Kalau begitu aku akan coba saja. Zhou Bai, jangan. Jika kau berani menggertak istriku lagi, aku akan mencabut nyawamu. Menantu tidak berguna keluarga Su, siapa yang memberimu keberanian berbicara seperti ini kepada putraku, Wang Gengyun? Benarkah? Jika kau datang lebih awal, kau masih bisa melihatku mematahkan tangannya. Kau. Dasar kau pecundang. Kau mencari masalah sendiri, jangan seret keluarga Su bersamamu. Kepala keluarga Wang, pecundang ini sudah dikeluarkan dari keluarga Xu. Semua tindakannya tidak ada hubungannya dengan keluarga Xu. Semoga kepala keluarga Wang bisa lebih bijaksana. Hari ini, yang datang ke perjamuan pribadi keluarga Ye ini, siapa yang bukan tokoh elit dari semua kalangan di Jingzhou? Siapa pula yang bukan orang besar, yang harus kau hormati, sementara kau Zhou Bai? Hari ini, di acara seperti ini, berani mencaci maki kepala keluarga Wang yang bisa menyembuhkan Nona Ye. Kau telah mendorong keluarga Xu ke situasi yang bagaimana? Kau benar-benar tidak tahu malu. Nenek, pergi, menjauh. Xu Shuyan, coba lihat apa yang telah dilakukan Zhou Bai kepada nenek. Dia sangat marah sekali. Cepat, usir pecundang ini keluar. Zhou Bai, bagaimana jika kau keluar dulu? Sekarang? Nyonya tua, bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku, Zhou Bai, tidak bisa menyembuhkan Nona besar Ye? Apa? Katamu kau bisa menyembuhkan Nona besar Ye? Aku tidak salah dengar, kan? Apa itu sulit? Kau menantu sampah, keluarga Su, beraninya kau berbicara begitu sombong? Membicarakan ilmu medis di depan ayahku? Kau benar-benar bodoh sekali. Ayahku, beliau adalah murid non-religius dari Lembah Yaowang, telah berlatih selama bertahun-tahun di Lembah Yaowang. Jika dilihat dari seluruh 13 kota Jingzhou, selain ayahku, siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan Nona Ye? Sedangkan kau, seorang yang tidak berguna yang berbaring di tempat tidur, menjadi vegetatif selama 3 tahun, berani-beraninya meragukan kemampuan medis ayahku. Kupikir kau tidak menghormati Lembah Yaowang dan tidak menghormati Raja Obat Agung. Zhou Bai, bicaralah sedikit saja. Jika kau menyinggung Lembah Yaowang, bahkan Ketua Shen tidak akan bisa menyelamatkanmu. Lembah Yaowang? Bahkan jika Li Changqing datang sendiri, dia harus berlutut dengan patuh di hadapanku, lalu membersihkan diri dari pengkhianat itu, dan membuat keluarga Wang lenyap sepenuhnya dari Jingzhou. Berani tidak menghormati Raja Obat Agung? Ini sungguh tidak termaafkan. Siapa Raja Obat Agung itu? Dulu, ketika aku berlatih di Lembah Yaowang, aku pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri berapa banyak bangsawan tingkat atas di dunia sekuler yang membawa uang banyak dan hadiah mewah, berlutut dalam waktu yang sangat lama,
hanya untuk bertemu Raja Obat Agung sekali saja. Dan engkau, menantu sampah, keluarga Su, berbicara omong kosong, berani-beraninya menghina Raja Obat Agung seperti ini. Kupikir kau sedang mencari masalah. Ada masalah apa yang membuat kepala keluarga Wang begitu marah besar? Gu pemangsa hati, betapa kejamnya metode ini. Nona Ye, orang ini pertama-tama meragukan keterampilan medis ayah saya, kemudian tidak menghormati Tuan Yao Wang, bahkan dia berani mengancam, mengatakan bahwa dia akan membuat Tuan Yao Wang berlutut dan menyembah kepadanya. Benar-benar tidak ada batasan. Kami baru saja bersiap memerintahkan orang untuk mengusirnya. Kepala keluarga Wang adalah perwakilan Lembah Yawang di dunia manusia dan juga murid sekuler Lembah Yawang. Hari ini saya mengadakan perjamuan pribadi di Jingzhou, hanyalah untuk mengundang kepala keluarga Wang atau orang lain yang berbakat untuk dapat menyembuhkan penyakit kronis saya. Karena Anda meragukan keterampilan medis kepala keluarga Wang, apakah Anda juga mengerti ilmu kedokteran itu? Nona Ye, Anda benar-benar tidak boleh mempercayai omongan ini, omong kosong si pecundang ini. Dia hanyalah menantu keluarga Su yang tidak berguna. Bahkan dirinya sendiri berbaring di tempat tidur selama 3 tahun, menjadi pasien vegetatif selama kurang lebih 3 tahun, mengatakan dia mengerti ilmu kedokteran, bahkan Wang Cai, peliharaan saya jika mendengarnya, pasti akan tertawa selama 3 hari penuh. Siapa bilang saya tidak mengerti? Nak, tadi Nona Ye tidak ada, kamu berpura-pura, itu masih bisa dimaafkan. Sekarang Nona Ye sudah datang, kamu masih berani berpura-pura? Apa kamu benar-benar tidak menganggap Nona Ye? Tidak menganggap keluarga Ye penting? Jika Anda benar-benar memahami ilmu pengobatan, coba jelaskan sedikit tentang penyakit saya. Nona Ye memang mengidap penyakit kronis, tetapi dia tidak pernah mengungkapkan gejala spesifik penyakitnya kepada orang luar. Zhou Bai, jika kamu tidak bisa menjawabnya, maka kamu hanya mengada-ada, Anda tidak menghormati keluarga Ye, Anda juga tidak menghormati Lembah Yawang, dan tidak menghormati Yawang. Anda benar-benar pantas menerima hukuman berat ini. Betul sekali. Hanya dengan kematian sebagai penebus dosa, kamu bisa menebus kesalahan yang telah kamu lakukan sebelumnya. Orang ini cukup berani. Hanya saja saat ini saya tidak tahu pasti apakah dia benar-benar memiliki kemampuan yang nyata atau hanya menggertak. Zhou Bai, apa kamu yakin bisa? Dia cuma orang tak berguna, mampu melihat. Nona Ye, apakah Anda sering merasa hati? Anda seperti diremas-remas, dan setiap kali kambuh, rasanya pasti sangat menyakitkan, sampai lebih baik jika mati saja. Nona Ye, apa yang dikatakan Zhou Bai benar? Ya. Ini hanyalah kebetulan semata. Hanya menebak-nebak dan kebetulan melihat sedikit petunjuk, lalu mengira dirinya benar-benar ahli dalam pengobatan. Menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa orang bukanlah hal remeh. Jika sampai menimbulkan masalah, akhirnya hanya akan merugikan orang lain dan diri Anda sendiri. Benar, dasar orang tak berguna. Apa kamu benar-benar tahu bagaimana cara mengobatinya? Bagi orang lain, mungkin itu sangat sulit, tetapi bagi saya, itu sangatlah mudah. Sangat mudah, mengobati dan menyelamatkan nyawa bukanlah hanya main-main. Hanya mengandalkan keberuntungan tidak bisa diandalkan. Jika sampai salah, orang bisa mati. Nona Ye adalah sosok yang sangat berharga. Mana mungkin saya biarkan orang rendahan seperti kamu yang merawatnya jika sampai terjadi. Apa kamu benar-benar bisa mengobatinya? Jika kamu hanya pandai berbicara saja, maka jangan salahkan saya jika tidak menghormati Nona Su. Nona Ye, Anda adalah sosok yang sangat berharga. Jika sampai terjadi, kalau begitu, bunuh saja. Nona Ye, Anda jangan sampai tertipu olehnya. Dia hanyalah orang yang terbaring kaku selama 3 tahun. Apa yang dia ketahui tentang ilmu pengobatan? Sementara kepala keluarga Wang ini mendapatkan ilmu sejati dari Lembah Yawang. Jujur saja, di dunia ini yang bisa menyembuhkan Anda sudah pasti hanya kepala keluarga Wang. Nona, bagaimana kalau biarkan kepala keluarga Wang mencoba dahulu? Penyakit Anda tidak bisa disembuhkan olehnya. Anak muda, apa yang kamu bicarakan? Ayahku berasal dari Lembah Yawang. Di dunia ini, penyakit apa yang tidak bisa dia sembuhkan? Tepat sekali. Ada ribuan jenis penyakit di dunia ini yang dapat menyulitkan Wang. Belum ada banyak. Kasus Nona Ye ini spesial. Jangan bicara hanya kamu murid awam Lembah Yawang. Bahkan jika Li Changqing datang sendiri pun, dia tetap tidak akan bisa menyembuhkannya. Anak muda, jangan mengada-ada di sini. Siapa Raja Obat Agung hingga orang rendahan sepertimu bisa seenaknya membicarakannya?
Benar, Raja Obat Agung tidak hanya memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tetapi juga menguasai teknik, membalikan nasib hidup dan mati, yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Jika bahkan beliau tidak bisa menyembuhkannya, lalu siapa lagi di seluruh dunia ini yang mampu menyembuhkan Nona Ye? Dasar tidak berguna, jangan membuat masalah di sini. Jika mengikuti perkataanmu, apakah itu berarti tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkan penyakit Nona Ye? Apa yang dikatakan Nyonya Tua benar? Gejala Nona Ye, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengobatinya. Ini adalah tuan muda dari keluarga Nangong, Nangong Jue. Keluarga Nangong, keberadaannya tidak kalah dengan keluarga Ye. Apa yang dia lakukan di sini? Oh, Ching Cheng, lama tak jumpa ya. Nangong Jue, kenapa kamu datang ke Jingzhou? Aku dengar kamu datang ke Jingzhou untuk mencari pengobatan, jadi aku langsung bergegas datang tanpa henti. Hei, tabib ilahi Chu ini, aku membawanya setelah bersusah payah, mengundang dia dari lembah Yaowang. Jika dia yang turun tangan, penyakitmu pasti akan sembuh total. Salam hormat, Nona. Lembah Yaowang lagi. Saya datang ke Jingzhou untuk mencari pengobatan ini karena saya tahu kepala keluarga Wang Jingzhou pernah belajar ilmu pengobatan di lembah Yaowang. Keluarga Wang Jingzhou keluarga macam apa itu? Hanya keluarga kelas bawah ya? Di Jingzhou ada murid dari lembah Yaowang? Mengapa saya tidak tahu? Tabib Ilahi Chu, saya pernah beruntung menjadi murid pemetik obat di lembah Yaowang selama beberapa tahun. Jadi bisa dibilang, murid pemetik obat? Bukankah itu hanya budak atau pelayan rendahan? Seorang pelayan rendahan masih berani menggunakan nama lembah Yaowang untuk menipu dan membual? Saya tidak berani. Saya tidak berani. Katakan, jika sesuatu terjadi pada King Cheng, berapa banyak nyawa yang dimiliki keluarga Wang untuk membayarnya? Saya sungguh tidak berani. Saya tidak berani. Cepat, enyahlah dari hadapanku, pergi. Jika tidak, aku akan menghapus keluarga Wang dari Jingzhou. Terima kasih yang sebesar-besarnya, Tuan Muda Nangong. Terima kasih, Tuan Muda Nangong. Cepat pergi, cepatlah pergi. Hei, Ching Cheng, aku ingat kepala keluarga Ye pernah berkata, selama ada seseorang yang bisa menyembuhkan penyakit kronismu, keluarga Ye akan memberikan orang itu satu kuota kesempatan dalam pertemuan abadi. Kau benar-benar datang karena pertemuan abadi. Ya. Apa itu konvensi kenaikan dewa? Bukan nenek. Apa itu konvensi kenaikan dewa? Konvensi kenaikan dewa adalah seleksi yang diadakan sekte abadi nomor 1 di dunia, Gerbang Changsheng. Setiap 10 tahun sekali untuk memilih bakat, hanya orang-orang pilihan dengan akar bakat luar biasa, yang mungkin dipilih oleh Gerbang Changsheng dan memasuki gerbang abadi untuk mempelajari teknik, panjang umur dan keabadian yang melegenda. Kata konvensi kenaikan dewa ini berasal dari sana. Lumayan juga, Nyonya Tua. Anda tahu banyak hal, tapi Anda sudah dieliminasi. Konvensi kenaikan dewa kali ini, selain untuk memilih bakat, ada juga seorang tokoh penting yang akan datang hari ini. Tokoh penting? Siapakah yang pantas Tuan Muda Nangong sebut sebagai tokoh penting? Itu Anda tidak perlu tahu. Yang perlu Anda tahu adalah siapapun yang bisa mendapatkan perhatian tokoh penting ini, maka ia akan mencapai status tinggi seketika. Benar-benar mewujudkan pepatah, satu orang sukses, semua orang dekat ikut menikmati rezeki. Pantas saja, keluarga Wang dan Tuan Muda Nangong berusaha keras untuk menyembuhkan Nona Ye. Ternyata, keluarga Ye menggunakan kuota konvensi kenaikan dewa sebagai imbalan. Saya sudah mendapatkan kuota konvensi kenaikan dewa kali ini. Kedatangan saya kali ini hanya demi King Cheng. Tuan Muda Nangong, Anda bisa mengundang tabib ilahi Chu dari lembah Yaowang. Pasti bisa menyembuhkan penyakit Nona Ye. Tolong sangat pertimbangkan, bisakah Anda menyerahkan satu kuota konvensi kenaikan dewa yang lain kepada keluarga Su kami? Menyerahkannya kepada keluarga Su kalian? Benar-benar, lagi pula Anda sudah punya satu kuota lain. Melihat betapa enaknya kalian menjilat saya, memberikannya kepada kalian bukan tidak mungkin. Namun,
Kuota konvensi kenaikan dewa kali ini sangat berharga, jadi saya tidak bisa memberikannya secara cuma-cuma. Ini... Wajahnya memang cantik sekali. Meskipun statusnya sedikit kurang, tapi jika sebagai selirku untuk mengisi kekosongan, dia cukup pantas. Tuan Muda Nangong, jika Anda menyukai Shuyan dari keluarga kami, jangan hanya bicara soal selir pengganti. Bahkan jika dia hanya menjadi seorang pelayan, itu adalah keberuntungan baginya. Tuan Muda Nangong, saya sudah menikah. Tuan Muda Nangong, jangan dengarkan omong kosongnya. Sampah ini sudah lama bukan lagi menantu keluarga Shu kami. Shuyan, cepat pergi. Layani Tuan Muda Nangong di sampingnya. Shuyan, pikirkan baik-baik ya. Bisa disukai oleh Tuan Muda Nangong, itu adalah hal yang sangat diimpikan banyak wanita. Jangan tidak tahu terima kasih. Hei, kalian berdua memang pintar mengatur situasi. Mulai sekarang, saya pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jauhkan tangan kotormu. Aku lihat jatah pertemuan keabadian kali ini. Kalian tidak menginginkannya lagi. Dasar sampah. Apakah kamu masih merasa belum cukup menyengsarakan Shuyan keluarga kami? Nyonya tua, Anda mendorong Shuyan ke orang seperti ini. Itu baru namanya menjerumuskannya ke dalam bencana. Tuan Muda Nangong, Anda tidak tahu. Tadi, si bodoh yang tidak mengerti sedikit pun ilmu medis bersikeras untuk merawat Nona Besar Ye. Dia bahkan sudah mengatakan, penyakit Nona Besar Ye tidak bisa disembuhkan oleh siapapun juga dan tidak ada obatnya. Bocah, beraninya menipu dan berbohong di tempat seperti ini. Kamu pikir kamu siapa? Saya adalah tokoh besar yang Anda sebutkan. Sampah. Ini dasar sampah. Aku lihat kau benar-benar sudah gila. Tokoh besar yang dilirik oleh Tuan Muda Nangong adalah sosok yang melampaui dunia ini. Hak apa yang kau miliki untuk berpura-pura menjadi sosok seperti itu? Meskipun kami keluarga Nangong dan keluarga terpandang seperti keluarga Ye, di mata tokoh besar itu tidak ada artinya. Kau hanyalah seekor semut. Kau benar-benar sedang mencari masalah. Tidak hanya itu, Tuan Muda Nangong, dia juga berkata, meskipun Raja Pengobatan Li Changqing turun tangan sendiri, dia tidak akan bisa menyembuhkan penyakit Nona Besar Ye. Aku pikir kau adalah seorang penipu ulung yang suka membohongi orang, tapi tak kusangka kau hanyalah orang gila yang otaknya tidak waras. Hahaha. Tabib Ilahi Chu ini bukan hanya murid kesayangan Raja Pengobatan, tapi juga telah mendapatkan ajaran sejati dari Raja Pengobatan dan juga menguasai teknik membalikkan hidup dan mati. Benar, selama ada aku, bisa dipastikan Nona Ye akan aman terkendali. Bahkan Li Changqing pun tidak berani mengatakan bahwa dia menguasai teknik membalikkan hidup dan mati. Kau berani sesumbar? Meskipun aku tidak sepenuhnya menguasai ajaran sejati guruku, tapi untuk mengobati penyakit keras Nona Ye tidak akan sulit bagiku. Mengapa kau tertawa? Aku menertawakan kebodohanmu itu. Aku menertawakan ketidaktahuanmu. Aku menertawakan kedunguanmu. Aku menertawakan kecerobohanmu dalam menangani nyawa. Berani tidak sopan kepada Tabib Ilahi Chu? Jangan katakan dia. Bahkan Li Changqing pun akan kucerca tanpa ragu. Berani sekali kau menghina guruku. Kau tidak ingin hidup lagi, ya? Kau percaya atau tidak, aku hanya butuh satu kalimat untuk membuat Raja Pengobatan Li Changqing yang selalu kau agungkan berlutut di hadapanku dan menganggapku sebagai tuannya. Li Changqing, aku hanya memberimu waktu 5 menit. Segera datang ke kediaman keluarga Ye sekarang. Setelah waktu itu, aku tidak akan peduli lagi. Li Changqing, saya hanya memberimu waktu 5 menit. Segera datang ke kediaman keluarga Ye. Jangan sampai terlambat. Cepat. Segera dengan kecepatan penuh tiba di kediaman keluarga Ye. Anak muda, kau pikir kau kecanduan berpura-pura, ya? 5 menit dan kau menyuruh Raja Obat Agung menemuimu? Jangan ribut. Karena orang ini mengatakan, tidak ada yang bisa menyembuhkan, dan tidak ada obat yang dapat mengobati, maka saya akan meminta Tabib Ilahi Chu untuk memeriksa saya. Pada saat itu, semua kebohongan akan terungkap dengan sendirinya.
Apa yang Nona Ye katakan memanglah ada benarnya. Anak muda, kau tamat. Akan kukatakan ini padamu. Tunggu sampai tabib ilahi Chu menyembuhkan penyakit Nona Ye. Aku akan lihat bagaimana kau masih bisa terus berpura-pura. Stagnasi darah dan energi menyebabkan sumbatan pada semua meridian. Namun jika hanya mengurai darah dan energi, maka penyumbatan akan menjadi lebih parah. Kalau begitu, apa tabib ilahi Chu mampu untuk penyembuhan total? Tentu saja. Saya akan segera melakukan pengobatan. Apa yang kau lakukan? Kau ingin menggunakan jarum 5 elemen pembuka meridian untuk mengalirkan darah dan energi padanya, untuk membuka meridiannya. Kau tahu jarum 5 elemen pembuka meridian? Aku benar-benar meremehkanmu. Bagus. Seluruh tubuh Nona tersumbat hanya dengan jarum 5 elemen. Meridianlah dapat dibuka, barulah Nona dapat sembuh sepenuhnya. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Saya sarankan lebih baik kau tidak melakukannya. Ji, kau sengaja ingin mengulur waktu untuk mencelakai Qingcheng, ya? Yang ingin mencelakai Nona Ye, itu kau kan? Hei, nak, kau boleh makan apa saja, tapi jangan bicara omong kosong. Mana mungkin aku mencelakai Qingcheng? Cukup. Berhenti bertengkar. Aku sudah lama menahan diri. Kau bilang aku tidak ada yang bisa mengobati, tak ada obat yang mampu menyembuhkan. Sekarang tabib ilahi Chu telah menemukan akar penyakitku dan ingin merawatku sepenuhnya. Mengapa kau menghalangi dengan 1000 cara? Meskipun aku, Ye Qingcheng pasti akan meninggal, setidaknya kita harus mencoba, kan? Pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Dia bahkan tidak tahu kondisi Nona Ye, bagaimana dia bisa menyembuhkannya. Lelucon, karena aku bisa melihat dengan sangat jelas. Letak penyakit Nona Ye, aku pasti punya keyakinan kuat untuk menyembuhkannya. Tabib ilahi Chu adalah murid langsung Raja Obat Agung. Keahlian medisnya tak perlu dipertanyakan sama sekali. Dia bahkan menguasai teknik membalikkan hidup dan mati. Kau ini hanya seekor semut. Apa yang perlu dipertanyakan? Kau bahkan tidak tahu penyakit apa yang diderita Nona Ye. Tapi berani menyebut diri sendiri tabib ilahi. Menurutku kau hanyalah tabib palsu. Kau. Baik, coba katakan, penyakit apa yang sebenarnya diderita Nona Ye? Dia tidak sakit. Aneh, bagaimana dia tahu kalau Ye Qingcheng tidak sakit? Itu omong kosong. Kalau Qingcheng tidak sakit, kenapa dia repot-repot, bahkan sampai mengeluarkan 1 lembar slot konferensi kenaikan dewa? Nona besar Ye, jauh datang ke Jingzhou untuk mencari pengobatan. Kau malah bilang, Nona besar Ye tidak sakit? Orang ini, Zhou Bai, tidak punya kemampuan nyata, sudahlah. Dia bahkan berani mengatakan omong kosong di sini. Menurutku, kita seharusnya mematahkan kedua tangan dan kakinya. Cabut lidahnya sampai ke akar, supaya dia tidak bicara sembarangan lagi. Zhou Bai, kau berulang kali menuduh orang lain dan menghina tabib ilahi Chu serta dewa obat. Awalnya saya berpikir, kau juga mengkhawatirkan penyakit saya, jadi saya tidak mempermasalahkannya. Tapi kau berkali-kali menghalangi tabib ilahi Chu untuk mengobati saya. Sekarang kau bahkan mengatakan hal yang tidak masuk akal seperti saya tidak sakit. Saya... Astaga, Nona Ye, hati-hati. Nona Su Zhou Bai bukanlah orang baik, saya sarankan kau menjauh darinya. Saya? Apa yang perlu saya katakan? Telah saya katakan, percaya atau tidak percaya, itu terserah kalian. Jika terjadi hal buruk pada Nona Ye, kalian semua adalah kaki tangan, pembunuh yang mengabaikan nyawa. Mohon tabib ilahi Chu membantu untuk menyembuhkan penyakit kronis Nona saya. Mohon bantuannya tabib ilahi Chu. Baik. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkanmu. Nyawa hanya ada satu. Jika sesuatu terjadi pada Nona Ye, bukan cuma dia yang akan meninggal, kau juga tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab itu. Kalau begitu, hari ini saya akan menunjukkan padamu apa artinya di atas langit masih ada langit, di atas orang masih ada orang. Qingcheng, bagaimana perasaanmu? Saya merasa aliran darah saya sangat lancar dan denyut jantung saya tak ada lagi hambatan sedikit pun. Tabib ilahi Chu adalah murid langsung Raja Obat Agung. Keahliannya sungguh sangat luar biasa. Siapa tadi yang bilang bahwa Qingcheng tidak ada yang bisa mengobatinya dan tidak ada obat yang manjur? Nona Ye, Zhou Bai tidak melakukan kesalahan substantif apapun. Saya mohon Anda bermurah hati, maafkan dia kali ini. Nona Shu Zhou Bai, dia bukan pria yang baik, jadi dia tidak pantas Anda mintakan belas kasihan.
Pelayan Ye, cepat siapkan upacara pemakaman untuk nona Anda. Jika terlambat, semuanya akan sia-sia. Kurang ajar. Kau menantu keluarga Su yang benar tidak berguna, beraninya kau mengutuk nonaku berkali-kali. Zhou Bai, sudah jam berapa ini? Kau masih saja berulah? Kau sungguh tidak bisa diajak bicara, tidak bisa sama sekali diselamatkan. Dasar keras kepala, hari ini tuan muda ini akan memberimu pelajaran. Serang. Dia seorang petarung, tapi dia berurusan dengan tuan muda ini. Jika saya tidak salah ingat, keluarga Nangong adalah keluarga seni bela diri yang terkenal. Kepala keluarga Nangong adalah seorang ahli di dunia persilatan. Pepatah lama, ayah yang hebat tidak memiliki putra yang lemah. Tuan muda Nangong setidaknya adalah seorang guru bela diri. Apa guru bela diri? Tepat. Saya sudah menjadi master bela diri sejak lama. Di mata dunia, saya tidak terkalahkan. Kau memang punya sedikit kemampuan, anak muda, tapi di mataku, kau sama sekali tidak penting. Mati. Hanya kau? Kapan sampah ini menjadi sekuat ini? Tidak, bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah Tuan Muda Nangong adalah master bela diri? Zhou Bai, meskipun kau memiliki beberapa kemampuan, tapi ini jamuan pribadi keluarga Ye. Aku tidak akan pernah membiarkanmu sekali lagi membuat masalah di sini berulang kali. Jangan salah paham. Aku sangat menghormati orang yang akan mati. Apa maksudmu? 3. Kau, trik apa lagi yang akan kau mainkan? Sampah tak berguna? 2. Trik murahanmu sudah kami ketahui. Meskipun kau sangat kuat, Lembah Yawang tidak akan membiarkanmu lolos. Nona Ye sekarang memiliki sirkulasi energi lancar dan detak jantung yang sangat kuat, pasti sudah hampir pulih. Zhou Bai, jangan berpikir dengan mengatakan itu aku akan takut. Aku, Ye Qingcheng, tidak akan begitu saja. 1. Kau sudah selesai berhitung, kulihat kau, aku. Nona Ye, kenapa Nona Ye bisa seperti ini? Napas Nona Ye semakin melemah. Tabib Ilahi Chu, bukankah Anda bilang nona saya sudah pulih? Ini bagaimana mungkin? Saya sudah menggunakan 5 elemen jarum vena untuk membuka semua meridian Nona Ye. Sudah kubilang Nona Ye tidak sakit, tapi kalian tidak percaya. Aku benar-benar tidak mengerti. Li Changqing, bagaimana bisa dia menjadikanmu dokter tidak kompeten yang membahayakan nyawa ini sebagai murid? Omong kosong belaka. Jika itu bukan penyakit, lalu apa yang diderita Nona Ye? Gu. Dan itu adalah Gu Shisin yang paling licik dan jahat. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Gu Shisin ini? Gu Shisin apa? Kurasa kau hanya mengoceh. Hei, kau sih tak berguna. Sudah saatnya seperti ini, kau masih berbicara hal yang tidak masuk akal di sini. Gu Shisin, apa? Kurasa kau terlalu banyak membaca novel fantasi. Zhou Bai, dia sudah begini, jangan bicara sembarangan. Tabib Ilahi Chu, sekarang bagaimana? Benar, Tabib Ilahi Chu, cepat pikirkan cara. Vitalitas Nona Ye telah menghilang, denyut nadinya terputus, bahkan saya pun tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali guru secara pribadi yang bertindak. Guru, kita sudah sampai di kediaman keluarga Ye. Benar, di sini. Majikan ada di sini. Li Changqing. Kedatangan Li Changqing pun tidak berguna. Kau bicara omong kosong. Guru yang mulia menguasai kemampuan membalikan hidup dan mati dan memiliki kekuatan luar biasa. Raja obat lembah Yawang Li Changqing telah tiba. Pria tadi berkata, agar Raja Obat Agung datang ke kediaman keluarga Ye dalam 5 menit. Sepertinya pria itu benar-benar memiliki kemampuan itu ya. Mungkinkah aku salah menilai? Benar-benar salah lihat si sampah ini? Kalian tahu apa? Lembah Yawang dan keluarga Ye memiliki hubungan erat. Dia datang kali ini secara khusus untuk Nona Ye. Murid datang menghormati guru. Raja Obat Agung, nona kami tiba-tiba sakit parah. Kami mohon bantuan Anda. Kedatangan saya hari ini adalah untuk menyambut kepulangan majikan. Tidak boleh ada sedikit pun kelalaian.
Majikan, siapa yang berhak menjadi majikan Raja Obat Agung? Sungguh tak disangka jamuan pribadi keluarga Ye memiliki sosok seperti ini juga. Namun, keluarga Ye dan saya juga memiliki ikatan yang cukup erat. Saya akan mencoba mengulurkan tangan. Nona besar Ye sudah kehilangan napasnya. Apakah dia masih bisa diselamatkan? Raja Obat Agung turun tangan. Bahkan jika Nona Ye mengalami sesuatu yang buruk, dia bisa dihidupkan kembali. Raja Obat Agung, Nona kami, Vitalitasnya hilang sepenuhnya, denyut nadinya hilang sama sekali. Dia benar-benar menebaknya dengan tepat. Jangan-jangan Nona Ye benar-benar tidak sakit. Benar, Gu pemakan hati. Gu beracun apa? Anda bilang itu Gu pemakan hati yang paling jahat di antara semua Gu beracun? Raja Obat Agung, Anda tabib dewa, pasti bisa menyembuhkan penyakit Nona kami, bukan? Bahkan Raja Obat Agung pun tidak berdaya. Apakah ini benar-benar seperti yang dikatakan Zhou Bai? Bagaimana mungkin ini terjadi? Raja Obat Agung menguasai teknik luar biasa yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Bagaimana mungkin beliau tidak bisa menyelamatkannya? Untuk Gu beracun biasa bagi saya, itu sama sekali bukan masalah. Namun, Gu pemakan hati ini adalah jenis Gu yang paling keji. Gu pemakan hati ini sama sekali tidak ada obatnya. Kecuali apa? Kecuali Tuan yang turun tangan secara langsung. Tuan Anda? Benar. Tuan memiliki kemampuan luar biasa dengan teknik yang tak tertandingi. Kemampuan kecil saya ini dibandingkan dengan Tuan, seperti kunang-kunang bersaing dengan bulan purnama, benar-benar tidak layak disebut. Selama Tuan bisa turun tangan, saya yakin Nona Ye pasti akan bisa pulih. Raja Obat Agung, saya ingin bertanya, siapa Tuan Anda ini? Benar, Raja Obat Agung, Tuan yang Anda maksud, apakah ada di pesta keluarga Ye kami? Lalu di manakah dia? Saya ada di sini. Saya di sini. Dasar tidak berguna. Raja Obat Agung sudah datang. Kau masih berlagak di sini, tidak tahu diri. Raja Obat Agung, orang inilah yang bicara ngawur dan meremehkan Anda serta keterampilan medis Lembah Yawang sebagai sampah yang tidak bernilai. Dia ingin Anda berlutut di depannya dan menjadikannya sebagai tuan. Orang ini telah menghina Yawang sedemikian rupa. Dia benar-benar pantas dihukum berat. Saya sarankan Anda menghukum mati orang ini untuk menjunjung tinggi nama besar Lembah Yawang. Saya memohon kepada guru untuk menghukum mati orang ini demi nama baik Lembah Yawang kami. Tampar mulutnya. Bocah, kau menyinggung Lembah Yawang dan Raja Obat Agung. Kau pasti mati. Hahaha. Aduh, aduh, aduh. Dua adik seperguruan. Apakah kalian salah orang? Seharusnya dia yang dipukul. Benar, Raja Obat Agung. Bukankah ini salah? Saya jamin sebagai tuan muda, keluarga Nangong, setiap kata yang saya ucapkan adalah benar. Raja Obat Agung, saya bisa membuktikan kepada Anda apa yang dikatakan Tabib Ilahi Chu dan Tuan Muda Nangong itu benar. Saya sarankan Anda memotong kaki si tidak berguna ini dan juga semua tangannya, lalu mencabut lidahnya sampai ke akar sebagai pelajaran agar dia tahu apa akibatnya menyinggung Lembah Yawang. Kau yakin ingin melakukan ini? Tentu saja saya yakin. Kita tidak bisa membiarkan orang berdosa menyinggung Lembah Yawang bebas begitu saja. Tampar mulutnya lagi. Aduh, ini, Raja Obat Agung. Changqing datang terlambat satu langkah. Mohon Tuan menghukum. Nenek tidak salah lihat kan? Bagaimana mungkin Raja Obat Agung berlutut di hadapan sampah ini dan memanggilnya Tuan? Ternyata, kamu adalah orang hebat, luar biasa yang nenek sebutkan. Zhou Bai, kejutan apalagi yang akan kamu berikan padaku? Bagaimana mungkin ini terjadi? Menantu sampah keluarga Su ini ternyata adalah tuan dari Yawang, Raja Obat Agung. Jadi, dia tuan dari guru. Bagaimana mungkin ini? Lembah Yawang telah didirikan selama bertahun-tahun lamanya. Berapa usianya? Bagaimana mungkin? Dia tuan dari Yawang Raja Obat Agung. Bangunlah. Baik, Tuan.
Tuan memiliki kemampuan yang tak tertandingi oleh siapapun. Bagaimana mungkin kalian, manusia biasa, bisa membayangkannya? Tuan Zhou, sebelumnya saya buta mata, mohon lupakan dendam masa lalu, mohon tolong selamatkan nona muda kami. Tuan, nona muda telah terkena teknik Gu yang termasuk yang paling jahat, Gu Shixin. Changqing ini bodoh. Ada aku di sini. Dia tidak akan mati. Zhou Bai, apakah dia sudah baik-baik saja sekarang? Nona mudamu sudah sembuh. Terima kasih, Tuan Zhou. Zhou Bai, hati-hati. Bagaimana keadaan Nona? Di dunia ini, mengapa ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh Nona? Bukan saya tidak bisa mengobatinya, tetapi Guru leluhur, Nona Ye keluarga Ye ingin bertemu Anda. suruh dia pergi. Tetapi Nona Ye bilang, dia punya cara untuk menyelamatkan Nona Su. Nona Su ini, dia adalah orang yang mampu memimpin bisnis keluarga. Nona, Anda baru saja sembuh dari sakit parah. Urusan penting apapun, tidak perlu terburu-buru. Nona Su terluka parah karena saya, mana mungkin saya hanya diam saja. Tuan Zhou, itu punya kemampuan pengobatan yang luar biasa. Kedatangan kita ke sini juga tidak akan banyak membantu. Nona, mengapa harus merendahkan diri? Ternyata begini pandangan kalian tentang saya. Tuan Zhou, bukan itu maksud kami. Oh, benar. Bagaimana kondisi Nona Su sekarang? Dia terkena Gu. Gu? Mungkinkah dia juga terkena Gu Shixin seperti saya? Tidak Gu yang dia dapat lebih banyak daripada Gu yang kamu dapatkan. Kamu terkena Gu terlebih dahulu, lalu menyeret Shuyan. Nona Ye, kamu tidak mungkin tidak tahu apa-apa kan? Gu paling beracun di dunia. Semuanya berasal hanya dari sekta Wugu. Gu Shixin ini adalah Gu khusus milik sekta Wugu. Tetapi keluarga Ye kami tidak pernah menyinggung sekta Wugu. Mengapa dia ingin mencelakakan saya? Mungkinkah dia datang demi konferensi dengsian kali ini? Nona tidak tahu, 30 tahun yang lalu, salah satu anggota keluarga Nangong bergabung dengan sekta Wugu. Sayang sekali Nangong Jue itu berhasil kabur. Sepertinya keluarga Nangong ini sekarang sudah menjadi bidak catur sekta Wugu. Pertemuan kenaikan Dewa Sekta Wugu. Itu kita bahas nanti. Nona Ye, Anda tadi bilang ada cara untuk menyelamatkan Shuyan. Cara apa itu? Meskipun Tuan Zhou adalah yang mengajarkan Raja Obat Agung, Anda juga tidak bisa menyelamatkan Nona Su. Tentu saja saya bisa mengatasi guna-guna di dunia manusia. Tetapi guna-guna ini, cacing guna-guna yang paling kejam perlu diberi makan darah manusia. Semakin kuat pemilik darah, semakin kuat pula cacing guna-guna yang menghisap darahnya. Sedangkan cacing guna-guna di tubuh Shuyan menghisap darah saya di masa puncak kekuatan. Bila ingin menyembuhkannya, kecuali... Begini, pertemuan kenaikan dewa diadakan oleh Ketua Gerbang, Chang Sheng, untuk menyambut kembalinya tokoh besar itu. Keluarga Ye kami ini memiliki 2 kualifikasi untuk pertemuan kenaikan dewa. Jika Tuan Zhou menghadiri pertemuan kenaikan dewa dan bertemu dengan tokoh besar itu, mungkin Anda bisa memohon peluang bagi Nona Su. Saat itu, Nona Su pasti akan baik-baik saja. Sudahlah, Anda ceritakan dulu kepada saya tentang sekta Wugu itu. Apa latar belakang mereka? Mengapa mereka menargetkan pertemuan kenaikan dewa? Tuan Zhou mungkin tidak tahu, sekta Wugu ini adalah kekuatan yang setara dengan gerbang Changsheng. Terlebih lagi, sekarang tokoh besar itu akan segera muncul, jadi sekta Wugu ini tentu saja sangat khawatir. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan pertemuan kenaikan dewa kali ini untuk mencelakakan tokoh besar itu. Hanya orang-orang tak berarti saja, mereka tidak akan bisa mencelakakan saya. Tuan Zhou harap berhati-hati dalam bicara. Mengaku sebagai tokoh besar itu adalah kejahatan yang bisa dikenai hukuman mati. Jika masalah ini ditindaklanjuti, bahkan keluarga Ye kami tidak akan bisa melindungi Tuan Zhou. Tuan Nona Ye yang mengatakannya itu benar.
Gerbang Changsheng adalah sekte abadi nomor 1 di dunia. Dan sekarang ada tokoh besar yang akan segera muncul. Anda tidak boleh menyinggungnya. Tentu saja Tuan Zhou luar biasa, tetapi jika dibandingkan dengan dewa sejati itu, sama sekali tidak ada artinya. Tokoh besar itu adalah sosok yang sangat dihormati, bahkan oleh ketua gerbang Changsheng. Dan konvensi kenaikan dewa kali ini berbeda dari sebelumnya. Oh, apa bedanya? Karena konvensi kenaikan dewa kali ini juga merupakan pesta penyambutan untuk tokoh besar itu. Jika seseorang bisa mendapatkan bantuan dari tokoh besar itu di konvensi kenaikan dewa ini, maka ia akan sangat sukses dan orang-orang di sekitarnya pun akan terangkat. Tuan, pemimpin gerbang Changsheng, Xian Ren Qingshuan, kekuatannya benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Sebaiknya Anda tetap berhati-hati. Akulah yang kau sebut tokoh besar itu. Mungkinkah guru juga memiliki hubungan dengan Xian Ren Qingshuan itu? Maksudmu Xiao Xuanzi? Dia hanyalah seorang murid kecil yang berada di sisiku saat itu. Tak disangka orang sekuat Xian Ren Qingshuan dulu pernah mengikuti Anda, guru. Tuan Zhou, Anda telah berbuat baik padaku, aku akan mengingatnya selalu. Namun, jika Anda tidak menghormati gerbang Changsheng dan juga sosok agung itu, aku benar-benar tidak bisa berdiam diri. Lagi pula, aku sudah menjadi murid terdaftar gerbang Changsheng. Tak kusangka Nona Ye telah menjadi murid terdaftar gerbang Changsheng. Benar, bagi Nona, kami, konferensi kenaikan dewa, hanyalah sekadar formalitas. Setelah konferensi kenaikan dewa selesai, Nona akan menjadi murid resmi gerbang Changsheng. Jatah untuk konferensi kenaikan dewa sudah kuberikan kepada Nona Shu. Selain itu, aku juga akan memberikan sebagian bisnis grup Y kepada Nona Shu sebagai balasan atas anugerah penyelamatan nyawa dari Tuan Zhou. Tetapi jika Tuan Zhou memiliki ide lain, aku sarankan Tuan Zhou melupakan niat itu secepatnya. Aku tahu Tuan Zhou memiliki kemampuan luar biasa, tetapi kita tidak cocok. Hanya sosok agung itulah yang pantas menjadi pahlawan hebat di hati Ye Qingcheng. Dahulu kala, aku dan saudari seperguruanku mengasingkan diri di alam rahasia Longcheng. Proyekmu ternyata menggunakan nama ini. Apakah ini kebetulan yang tidak disengaja? Atau benar-benar kembalinya seorang kenalan lama? Guru, sekta Wugu ingin mencelakakan Anda dalam konferensi kenaikan dewa. Masalah ini, perlukah hal ini kita beritahukan kepada gerbang Changsheng? Tidak perlu. Karena sekta Wugu berani melukai Shuyan, maka aku tidak keberatan menggunakan sekta Wugu untuk sepenuhnya memulihkan kekuatanku. Mereka yang menjadi dewa menjalani 9 siklus di dunia fana, lalu menginjakkan kaki di istana keabadian. Setelah 10 siklus, mereka melepaskan tubuh dewa dan membentuk kerangka dewa. Jika aku menjadi dewa, secara alami aku bisa menghilangkan Gu yang dipelihara dengan darahku di dalam tubuh Shuyan. Guru sudah lama tidak kembali, aula Changshengku ini sederhana. Bagaimana jika guru tidak puas? Apa yang harus kulakukan? Lebih baik aku cari tahu apa yang disukai guru sekarang. Bukankah begitu? Sudah dicari tahu, keluarga Shu, tempat guru berada, adalah pengembang dari permainan ini, dan guru juga sangat menyukainya. Tuan ini ada apa? Hormat saya kepada guru. Murid lancang mengganggu, ingin mengadakan upacara kenaikan dewa di tempat tinggal guru sebelumnya. Bagaimana pendapat guru? Setuju. Tempat lama itu adalah alam rahasia Longcheng. Aduh nenek, upacara kenaikan dewa ini, bukankah setiap tahun diadakan di gerbang Changsheng? Kenapa tiba-tiba hari ini, tiba-tiba pindah tempat? Aduh, apa yang kamu tahu? Alam rahasia Longcheng itu adalah legenda, tempat tinggal dewa yang tidak pernah dibuka untuk dunia luar. Itu adalah tempat di mana dewa benar-benar pernah naik ke surga. Terlebih lagi, tokoh besar hari ini akan muncul di upacara kenaikan dewa. Konon katanya, tokoh besar ini adalah dewa yang naik ke surga itu.
sungguh pantas disebut sekte dewa nomor 1 di bawah langit. Mereka mengadakan upacara kenaikan dewa di tempat tinggal dewa. Lihatlah, di belakang batu pengukur roh itu, ada formasi teleportasi yang bisa memindahkan kita ke aula utama alam rahasia Longcheng. Oleh karena itu, jumlah keluarga yang datang tahun ini tidak tahu seberapa banyak lebihnya daripada tahun-tahun sebelumnya. Aduh, jika Tuan Muda Nangong benar-benar bisa berguru di gerbang Changsheng, bahkan bisa mendapatkan perhatian dari tokoh besar itu, maka keluarga Nangong bukankah akan menjadi keluarga bangsawan nomor 1 di Jingcheng? Dia kenapa datang? Hei, beraninya kau datang kemanapun, mempermalukan Tuan Muda Nangong di depan umum, itu hukuman mati. Tunggu sampai orang-orang keluarga Nangong datang, kau pasti akan mati. Keluarga Nangong itu? Keluarga Nangong itu siapa memangnya? Zoubai, tutup mulutmu. Semua yang datang ke konferensi Dengxian adalah ahli. Ayah dari Nangong Jue, dia adalah Grandmaster bela diri. Selagi keluarga Nangong belum datang, cepatlah Enya. Pergi? Mau pergi kemana? Karena kau sudah datang, jangan pergi lagi. Pergi? Kalau aku pergi, bagaimana pertemuan kenaikan abadi ini bisa dilanjutkan? Ci, lelucon sekali. Kau pikir ini siapa ha? Apa jangan-jangan pertemuan kenaikan abadi ini diadakan untukmu? Kau benar sekali, pertemuan kenaikan abadi. Ini memang diadakan untukku. Kau... Nenek-nenek, Zoubai. Apa yang sebenarnya kau bicarakan, tokoh besar dari gerbang Changsheng? Itulah dewa yang sesungguhnya. Kalau kau mau cari mati, jangan libatkan keluarga Su. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyakitiku. Bahkan dewa sekalipun, apa artinya dia bagiku? Dasar pembawa sial, kau benar-benar cari mati. Tuan Muda Nangong, hahaha, sampah ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Su. Jangan biarkan keluarga Su ikut kena masalah karena dia. Aku bisa memaafkan keluarga Su. Su Shuyan yang kulihat waktu itu, bisakah dia dikirim ke ranjangku malam ini? Tuan Muda Nangong, gampang diatur. Itu gampang diatur. Setelah pertemuan kenaikan abadi ini selesai, aku akan segera mengirimnya ke ranjang Anda. Hahaha. Astaga. Kau lihat ini? Malam ini wanitamu akan berada di ranjangku. Hahaha. Aku rasa kau tidak ingin hidup lagi. Aduh. Tanganku. Dasar tidak berguna. Cepat lepaskan dia. Itu Tuan Muda Nangong. Kau berani melukai Tuan Muda Nangong? Apa kau tidak takut membuat gerbang Changsheng dan tetua abadi itu marah? Mengganggu istriku? Jangan katakan hanya memelintir tangannya, mematahkan lehernya pun. Apa masalahnya? Kau sampah tidak berguna. Ini adalah pertemuan para dewa hari ini. Bagaimana jika ini mengganggu dewa dari gerbang Changsheng? Jangan katakan hanya murid gerbang Changsheng, bahkan jika Qing Xuan datang sendiri, dia hanya akan berlutut dengan patuh di hadapanku, lalu bersujud dan menyatakan kesetiaan, dan menghukum kalian para sampah. Kau berani tidak menghormati Tuan King Xuan. Kau benar-benar tidak kenal aturan sama sekali. Aku hanya memberimu 2 pilihan. Minta maaf, atau mati. Siapa yang begitu berani menyuruh anakku Nangong Ao berlutut dan meminta maaf? Lepaskan putraku, aku masih bisa biarkan kau mati utuh. Kalau tidak mau apa? Kalau tidak, aku akan buat kau mati tanpa ada jenazah. Kepala keluarga Nangong adalah seorang master bela diri. Baginya membunuh seseorang sungguh semudah meremas seekor semut. Hari ini kau pasti akan mati, bocah. Kepala keluarga Nangong yang terhormat, tadi, barang ini yang mengatakan tidak hanya akan mematahkan pergelangan tangan Tuan Muda Nangong, tetapi juga berkata dengan berani dan congkak. Bahkan jika Xian Ren King Xuan ada di sini, dia harus berlutut dan tunduk kepadanya, bahkan dia berani berpura-pura menjadi tokoh penting itu. Jadi saya mohon, kepala keluarga Nangong segera bertindak untuk menghabisi orang ini. Berani berpura-pura menjadi orang dewasa itu? Kau benar-benar keterlaluan, bocah. Jika kau tahu diri, segera lepaskan putraku. Aku masih bisa memberimu kematian yang cepat. Jika tidak, jika gerbang Changsheng terganggu, para Xian Ren itu akan kesulitan untuk mencari kematian. Kau bicara tentang King Xuan itu, dia tidak punya nyali seperti itu. Sungguh bodoh dan keras kepala. Karena kau ingin mati, aku akan kabulkan keinginanmu. Hanya dengan dirimu? Kau pikir kau pantas?
mencari mati. Bocah, tidak heran kau begitu sombong. Kau memang punya sedikit kemampuan. Sayangnya, hari ini sudah ditakdirkan bahwa kau pasti akan mati. Benarkah? Kalau begitu, aku akan melumpuhkannya dulu. Nenek, sampah ini benar-benar mematahkan pergelangan tangan Tuan Muda Nangong. Tidak sesederhana itu. Dia langsung melumpuhkan akar spiritual Tuan Muda Nangong. Pergelangan tangan yang patah masih bisa diterima. Tetapi melumpuhkan akar spiritual, maka Tuan Muda Nangong tidak mungkin bisa bergabung dengan gerbang Changsheng seumur hidupnya. Saya pikir sampah ini punya sedikit kemampuan dan nyaris bisa menjadi menantu yang tinggal di keluarga Su. Tidak disangka dia ternyata tidak tahu diri, berani sekali melakukan kekerasan di depan umum. Saat konferensi kenaikan abadi, sekarang dia tidak hanya menyinggung keluarga Nangong, tetapi juga menyinggung gerbang Changsheng. Meskipun hubungannya dengan Raja Obat Li Changqing sangat dekat, dia tetap tidak akan luput dan pasti mati. Su Shuyan, inilah suami baik yang dia pilih. Dia pasti akan mati hari ini. Kau melumpuhkan akar spiritualku. Kau telah menghancurkan takdir spiritualku. Membiarkanmu tetap hidup, itu sudah merupakan kemurahan hati yang besar bagimu. Nak, kau berani melumpuhkan akar spiritual putraku. Lalu kenapa kalau aku melumpuhkan akar spiritualnya? Dia berulang kali menghina istriku. Aku sudah sangat berbaik hati dengan membiarkannya hidup. Jika dia berani memprovokasi sekali lagi, bukan hanya nyawanya, seluruh keluarga Nangong akan hancur karenanya. Keluarga Nangong adalah keluarga temurun yang telah berdiri selama 100 tahun. Kau berani mengancam untuk menghancurkan keluarga Nangong? Apa masalahnya jika dihancurkan? Saya mohon kepada kepala keluarga Nangong yang terhormat untuk segera bertindak membunuh orang ini agar menjadi peringatan yang baik bagi yang lain. Dia tidak cukup layak untuk membunuhku. Siapa orang ini? Berani membuat keributan di konferensi Dengxian? Ini adalah kepala keluarga Xiao. Kepala keluarga Xiao adalah penatua luar gerbang Changsheng. Kultivasinya bahkan lebih tinggi dari master seni bela diri. Dia bukan manusia biasa lagi, tetapi seorang kultivator yang dikabarkan menjadi buah bibir. Sampah tetaplah sampah, mengandalkan sedikit kemampuannya, lalu berani bertindak sembarangan di konferensi Dengxian. Sekarang kepala keluarga Xiao sudah tiba. Aku ingin melihat siapa yang bisa melindunginya. Kultivator, kupikir sampah ini pasti akan mati hari ini. Penatua Xiao, ini dia orangnya. Dia tidak hanya berpura-pura menjadi tokoh besar itu, tetapi juga secara terangan melumpuhkan akar spiritual putraku. Penatua Xiao, Anda harus memutuskan keadilan untuk putraku. Anak muda, engkau benar-benar berani. Berani menyerang di konferensi Dengxian. Apakah engkau menganggap gerbang Changsheng itu penting? Apakah engkau menganggap Xianren, King Xuan itu penting? Oh, Penatua Xiao. Penatua Xiao, Anda belum tahu kan? Orang ini tidak hanya tidak menganggap gerbang Changsheng penting, tetapi juga tidak menganggap penting tokoh besar yang akan muncul dari gerbang Changsheng. Bahkan, dia bicara omong kosong, berkata... Katakan... Dia juga berkata bahwa bahkan jika Xianren King Xuan bertemu dengannya, dia harus berlutut dan tunduk padanya. Apa... Yang terhormat kepala keluarga tua Xiao, orang ini tidak hanya menghancurkan akar spiritual putraku, tetapi juga secara terang-terangan tidak menghormati Xianren King Xuan dan tokoh penting itu. Aku mohon, kepala keluarga tua Xiao turun tangan, hancurkan akar spiritual orang ini sebagai peringatan bagi yang lain. Anak muda, jangan salahkan aku jika yang kuat menindas yang lemah karena telah melakukan kesalahan yang benar-benar besar ini. Kau harus dihukum, jika tidak, di mana kehormatan gerbang Changsheng. Zhou Bai, kau mematahkan lenganku, menghancurkan akar spiritualku. Hari ini aku pasti akan mencabik-cabikmu. Sepertinya tadi aku bertindak terlalu lunak. Anak muda, apa yang kau lakukan? Aku sarankan kau segera lepaskan putraku. Jika tidak, bukan hanya kau yang akan mati hari ini, tetapi mereka juga akan mati bersama putraku. Anak muda, aku sarankan kau tidak bertindak gegabah. Jika tidak, kau akan menanggung akibat dari perbuatanmu. Kau mengancamku? Ini bukan ancaman, tetapi fakta. Keluarga Nangong itu adalah sekutu. Keluarga Xiao, kau berani menyentuh Tuan Muda Nangong, itu berarti engkau bermusuhan dengan keluarga Xiao dan bermusuhan dengan seluruh gerbang Changsheng. Anak muda,
Aku akui, kau memang punya kemampuan, tetapi di hadapan kepala keluarga tua Xiao, kemampuan kecilmu itu tidak berarti apa-apa. Aku peringatkan kau, jika hari ini kau berani menyentuh sehelai rambut pun dari putraku, semua orang yang berhubungan denganmu akan mati. Kau sampah, apakah kau benar-benar ingin mencelakakan keluarga Shu? Bukan kau si sampah. Kau mencari mati sendiri? Bisakah kau tidak melibatkan keluarga Shu? Aku sudah mengatakannya, bahkan jika Xianren Qingxuan yang mereka sebutkan itu datang, dia harus berlutut di hadapanku dengan patuh, lalu tunduk dan menyerah. Apa yang kau katakan tadi? Aku benar-benar tidak mendengarnya dengan jelas. Dengar baik-baik. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun dari putraku, semua orang yang berhubungan denganmu harus mati. Ah, kakek, mungkinkah para Xianren juga suka memainkan permainan duniawi? Hehe, mana mungkin Xianren memainkan ini? Tapi semua ini adalah merchandise game dan bahkan berasal dari proyek di bawah naungan sebuah keluarga kecil. Konferensi kali ini diatur secara pribadi oleh Xianren Qingxuan. Mungkinkah keluarga kecil ini memiliki hubungan dengan Xianren Qingxuan? Mungkinkah? Apa? Ini, si sampah ini benar-benar membunuh Tuan Muda Nangong? Gila. Gila. Aku rasa si sampah ini benar-benar sudah gila. Di depan kepala keluarga Nangong dan kepala keluarga Xiao, dia membunuh Tuan Muda Nangong. Nenek. Shushuyan, pilihanmu bagus sekali. Kali ini, keluarga Su, kita benar-benar tamat. Semua salah Shushuyan. Semua salah Shushuyan. Bocah, beraninya kau membunuh anakku. Aku tidak membunuh anakmu, hanya memberinya sedikit pelajaran. Sekarang bawa dia meminum pil, Xuan Jiutian dan ginseng spiritual 1000 tahun, mungkin dia masih bisa diselamatkan. Bawa Tuan Muda kembali ke kediaman. Bocah, hari ini aku akan menunjukkan padamu kemampuan sejatiku. Berani melumpuhkan akar spiritual anakku. Aku akan membuatmu membayar atas hutang darah ini. Nanming Lihuo menarik juga. Tapi di hadapanku, itu masih belum seberapa. Nanming Lihuo dari keluarga Nangongku. Bahkan praktisi seperti Xiao Qianlong pasti akan merasa gentar. Anak ini benar-benar bisa mematahkan Nanming Lihuoku. Mungkinkah dia sama seperti Xiao Qianlong, seorang praktisi juga? Tidak, ini tidak mungkin. Berapa usianya? Bagaimana mungkin dia seorang cultivator? Kecuali dia adalah sosok penting dari gerbang Changsheng yang akan segera muncul. Bocah, apa kau berpikir karena berhasil menahan satu pukulan dari kepala keluarga Nangong, kau berani lancang di depan orang tua sepertiku? Kepala keluarga tua Xiao, orang ini tidak hanya meremehkan Xianren Qingxuan, tetapi juga berpura-pura menjadi seseorang yang penting secara terang-terangan di pesta kenaikan dewa ini, melakukan kekejaman dengan membunuh putraku di depan umum. Jelas dia tidak menganggap penting gerbang Changsheng dan Xianren Qingxuan. Kepala keluarga tua Xiao, mohon Anda turun tangan sendiri, menghukum mati orang ini untuk membalaskan dendam putraku. Kepala keluarga Nangong, Anda tenang saja. Saya pasti akan memberikan keadilan untuk putra Anda. Orang tua bangka ini sudah setua ini, namun baru mencapai tahap Zuji. Beraninya kau menyombongkan diri di hadapanku? Bocah, aku belum pernah melihat junior sepertimu yang begitu sombong. Baiklah, karena engkau tulus ingin mati, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Xiao Qianlong, pesta kenaikan dewa akan segera dimulai. Kau sebagai tetua sekte berani bertarung di sini. Apa kau masih mengingat aturan sekte dan masih menghormati Xianren Qingxuan? Yi Qingtian, apa maksudmu dengan perkataan itu? Orang ini sudah melakukan kejahatan fatal dengan menyerang di depan umum saat konferensi kenaikan abadi. Kau adalah penatua agung di sekte ini. Apa engkau ingin melindunginya? Kau masih ingat kalau aku adalah penatua agung di sekte ini? Ye Qingtian,
Apa engkau benar-benar akan menutup mata dan melindunginya? Kau tahu bahwa orang ini tidak hanya menyerang di depan umum, melukai putra kepala keluarga Nangong, tetapi juga bersikap tidak sopan terhadap Asian Ren Qingxuan dan tokoh besar itu hari ini. Bahkan jika engkau adalah penatua agung di sekte ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu melindunginya. Zhou Bai, apakah yang dikatakan penatua Xiao benar? Tentu saja benar, semua orang yang hadir hari ini dapat menjadi saksi. Anak ini menghina Xian Ren Qingxuan terlebih dahulu, secara terbuka mengaku sebagai tokoh besar itu, buat keributan besar di konferensi kenaikan abadi ini, dan melukai putraku. Serangkaian kejahatan yang terakumulasi, sungguh tak terhitung banyaknya. Jika tidak dibunuh, maka masyarakat tidak akan tenang. Jika tidak dibunuh, hati orang tidak akan damai. Tuan Tua Ye, Anda yang terhormat adalah Penatua Agung Gerbang Changsheng. Jika masalah hari ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, siapa lagi yang bersedia mengabdi pada Gerbang Changsheng di masa depan? Zhou Bai, kau terlalu gegabah. Jika kau tidak menyerang di depan umum, dengan identitas kakekku, dia pasti bisa melindungimu. Lagi pula, apa kau lupa? Apa tujuanmu datang ke sini? Dia hanyalah seekor semut. Jika dilumpuhkan, ya dilumpuhkan saja. Itu lebih baik dari membiarkannya menyalahgunakan kekuasaannya dan membawa bencana bagi dunia. Kau tidak masuk akal. Bukan Nona Ye, dia mencari mati sendiri, tidak ada hubungannya. Sama sekali dengan keluarga Su, tolong bantu. Zhou Bai, kau bunuh di depan umum saat konferensi kenaikan dewa. Meskipun kakekku adalah tetua agung gerbang Changsheng, bagaimana dia bisa melindungimu? Anak muda, kau tidak menghormati Xian Ren Qingxuan dan tokoh besar itu melakukan pembunuhan di depan umum pada konferensi kenaikan dewa. Maka, hari ini, aku akan bertindak sesuai aturan sekte, menghapus total kultivasimu, melumpuhkan keempat anggota tubuhmu. Apa engkau tidak terima? Menghapus kultivasiku, melumpuhkan keempat anggota tubuhku? Apa kau benar-benar pantas melakukannya? Berani sekali. Kau berani tidak menghormati kepala keluarga Xiao. Kau benar-benar meremehkan Gerbang Changsheng. Jangankan hanya Gerbang Changsheng yang remeh, bahkan Xian Ren Qingxuan yang kalian sebutkan di mataku tidak lebih dari seekor semut. Jika dia tahu, kalian berani berbicara kepadaku dengan cara seperti ini. Kalian semua akan menanggung akibatnya. Sombong, karena engkau sungguh bersikeras mencari masalah. Jangan salahkan aku jika bersikap kejam. Jiulong Yutian Jue. Xiao Qianlong, dia benar-benar berhasil menguasai Jiulong Yutian Jue. Pemuda ini, meskipun memiliki kemampuan, namun menghadapi Jiulong Yutian Jue, aku khawatir. Kakek, bisakah kau? Jiulong Yutian Jue, seni bela diri tertinggi ini ada di tanganmu. Benar-benar permata yang tertutup debu. Kau mencari mati. Baiklah, hari ini aku akan menunjukkan padamu apa itu Jiulong Yutian Jue yang sesungguhnya. Tunggu sebentar. Ye King Tian, sebagai penatua agung sekte ini, apa kau ingin melindungi bocah ini yang berkali-kali mengeluarkan kata-kata yang meremehkan petinggi? Xian Ren Qingxuan sangat memuji tokoh besar ini. Jika dia benar-benar tokoh besar itu, maka bakatnya pasti luar biasa. Penatua Ye, kau tidak berpikir bahwa orang ini adalah tokoh besar itu, kan? Jika dia adalah tokoh besar itu, maka aku adalah dewa di langit. Kakek, maaf. Aku membuatmu kesulitan. Ini adalah batu penguji roh. Di dalamnya ada 3 rintangan yang sekte kami tetapkan. Mereka yang melewati 1 rintangan memiliki bakat tingkat 3, dapat dikatakan sebagai murid terdaftar. Gerbang Changsheng, sama seperti keluarga Ye dan keluarga Xiao, menjadi keluarga terpandang selama 100 tahun. Mereka yang melewati 2 rintangan, bakatnya bisa menjadi tingkat 2, menjadi murid resmi, sama seperti aku dan kepala keluarga tua Xiao, memberi berkah pada generasi mendatang, dan mendapatkan kenaikan pangkat yang pesat. Adapun rintangan ketiga, jika bakatnya tingkat 1, maka akan menunjukkan 3 warna, sama seperti King Cheng, diambil sebagai murid terdaftar oleh Xian Ren Qingxuan. Setelah konferensi kenaikan dewa selesai, secara resmi akan berguru menjadi penerus resmi Xian Ren Qingxuan. Pada saat itu, aku sendiri harus memberi hormat kepada King Cheng. Ya. Tidak kusangka Nona Ye ternyata memiliki bakat tingkat 1. Sepertinya keluarga Ye memiliki penerus yang sangat tepat. Benar,
Nona Ye memiliki akar spiritual tingkat 3, akar takdir keabadiannya, lebih dalam daripada Penatua Ye di masa depan. Dia memiliki harapan untuk mencapai keabadian. Tapi, kakek penjaga rintangan pertama di batu penguji roh itu adalah... Bagus, kepala keluarga Ye memang lugas. Benar. Jika itu adalah tokoh besar itu, akar takdir keabadiannya sudah pasti luar biasa. Jangankan hanya satu rintangan, aku khawatir 3 rintangan hanyalah masalah yang mudah baginya. Karena kepala keluarga Nangong tidak keberatan, apakah engkau berani mencoba, nak? Kenapa tidak berani? Kuharap kau bisa menyelamatkan nyawamu setelah masuk. Zhou Bai, ya, semua ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Kau sih tidak berguna. Kalau nanti kau tidak bisa melewati ujian, aku akan lihat bagaimana caramu menghadapi akibatnya. Dampak hari ini adalah dari perbuatanmu kemarin. Berani berbicara sombong di konferensi Deng Xian, maka kau harus membayar perbuatan dan perkataanmu. Apa yang merasuki Xuanzi kecil ini? Apa yang kau tunggu? Sudah sampai saat ini. Masih ingin melawan juga? Tidak berguna. Tetaplah tidak berguna. Tidak akan pernah menjadi naga sejati seumur hidupmu. Apa aku sudah masuk gerbang? Apa kau benar-benar berpikir Ye Qingtian akan menyelamatkanmu? Dia hanya mengirimmu ke tanganku. Zhou Bai, penjaga gerbang ini adalah aku. Kakek, mengapa kamu harus melakukan ini? Penatua Xiao sebagai penjaga pos pertama, bagaimana Zhou Bai bisa menahannya? Dialah yang awalnya terlalu sombong, jadi dia harus menanggung akibatnya. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melewati level ini, setelah pos pemeriksaan pertama dilewati, pemimpin sekte seharusnya sudah bereaksi. Ini adalah krisisnya, tetapi ini juga merupakan kesempatannya. Namun penjaga pos pemeriksaan yang menghadapi para penantang hanya menguji bakat, mereka selalu bertindak secukupnya. Tetapi menghadapi Zhou Bai, Penatua Xiao ini tidak akan mundur, kan? Itu tergantung pada takdirnya. Penatua gerbang luar yang menjaga pos pemeriksaan, menurut aturan, tidak akan menyerang hingga mati, tetapi kelihatannya kamu tidak bermaksud begitu. Sangat sombong. Tidak hanya menghina Xianren Jingxuan dan berpura-pura menjadi tokoh besar yang terhormat itu, jika aku tidak membunuhmu di sini, kemarahanku tidak akan meredah. Tadi aku dihentikan oleh Ye Qingtian, sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bagus, aku juga berpikiran begitu. Bagaimana kamu bisa menahan Jiulong Yutian Jue? Jiulong Yutian Jue ini awalnya adalah aku yang mengajarkannya kepada Xiao Xuanzi. Menurutmu, mengapa aku akan... Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Jiulong Yutian Jue. Milikmu berbeda dengan milikku. Milikmu palsu. Bagus. Berani mencuri ilmu bela diri utama sekte kami? Kejahatanmu bertambah berat. Katakanlah ada kemungkinan aku adalah orang hebat yang kau maksud itu, Jiulong Yutian Jue yang aku gunakan, jangankan dirimu. Bahkan Xianren Jingxuan yang kau sebut-sebut itu masih jauh di bawahku. Omong kosong, aku akan keluar dan mengumpulkan semua orang sekte untuk menghukum matimu. Lalu mengapa kau tidak membunuhku di tahap ini saja? Jangan-jangan engkau tidak mampu melawanku? Kau. Sudahlah, karena kau ingin keluar, biar aku antar kau ke sana. Hanya saja aku tak tahu apakah serangan telapak tanganku ini bisa kau tangani. Ada yang berhasil melewati tahap pertama. Ini bukan sekadar lulus, tetapi mengalahkan penjaga tahap dan langsung melewatinya. Siapa orang ini? Mengapa tidak bisa dihitung? Aduh, kenapa belum ada tanda-tanda? Kakek, sudah jam segini, kakek masih sempat-sempatnya bermain game? Kenapa aku tidak boleh bermain? Menurutku, kau juga harus mengunduh alam rahasia Longcheng untuk dimainkan. Kita naik level bersama-sama. Menurutku, kau belum tentu bisa mengalahkan orang tua sepertiku. Kakek. Anak muda jangan terburu-buru.
Apapun hasilnya, dia tidak akan keluar secepat ini. Kakek, dia berhasil melewatinya. Zhou Bai, dia sungguh berani. Ye Qingtian, Zhou Bai mencuri dan mempelajari ilmu rahasia perguruan ini. Jiulong Yutian Jue, jika engkau masih ingat bahwa engkau adalah penatua agung di perguruan ini, segera bunuh orang ini. Apa? Mencuri ilmu? Nenek, Zhou Bai, dia menyusahkan kita semua. Jiulong Yutian Jue, itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Mungkinkah dia benar-benar tokoh besar itu? Penatua Xiao, jangan cemas. Aku akan mengujinya sekarang. Bagaimanapun, di tahap kedua, akulah penjaga gerbangnya. Zhou Bai, kenapa kau baru kembali? Shuyan, kau sudah baik-baik saja? Memangnya aku kenapa? Justru kau, kenapa kau baru kembali? Bagus sekali. Apa kau melupakanku? Mana mungkin. Syukurlah kau tidak kenapa-kenapa. Hanya saja aku merasa seperti ada sesuatu yang kulupakan. Astaga, sudah kuduga. Untung kau mengingatkanku. Makanannya sudah siap, aku akan membawanya sekarang. Shuyan, Memanggilku kenapa? tidak apa-apa. Biar aku yang membawakan makanan ini. Alangkah indahnya jika kita bisa menjalani hari-hari seperti ini. Terus, Tahap kedua adalah untuk menguji ketahanan mental seseorang, untuk melihat apakah hati si penantang teguh dan apakah dia bisa menembus ilusi. Ilusi itu keahlianku. Ternyata apa yang kau inginkan hanya sebatas ini. Bagaimanapun juga, anak muda, hatinya, mana bisa seteguh itu. Zhou Bai, apakah kamu bersedia hidup seperti ini bersamaku selamanya? Sekarang aku sudah menguasai perusahaan, nenek juga sudah menerimamu. Selain itu, nanti kita akan punya anak sendiri. Katakan saja, mau ya? Zhou Bai, jika kamu menerima usulan ini, kamu akan kalah. Baiklah. Zhou Bai, kau tetap kalah. Ternyata ini adalah babak keduamu. Lumayan menarik. Kau tidak tertipu ilusi? Aku tertipu ilusi. Yang tertipu ilusi, bukankah seharusnya engkau? Apa? Ini ada apa ini? Di dalam hatimu engkau tidak pernah berpikir, aku akan menang. Jadi aku hanya menciptakan ilusi yang sesuai dengan keinginan hatimu. Kau mempercayai kegagalanku. Penatua Ye, kau terlalu larut ya. Bagaimana mungkin? Kapan kau menggunakan teknik ilusimu? Bagaimana mungkin kau bisa melampauiku? Teknik ilusimu? Apakah teknik ilusimu hebat? Dengan kekuatan dewa, jangankan hanya ilusi, bahkan menciptakan dunia kecil secara spontan pun dapat dilakukan dengan mudah. Dewa? Sudah. Saatnya keluar dari babak kedua ini. Teknik ilusi kakek sudah mencapai tingkat mahir, Zhou Bai akan sulit melewati babak ini. Sudah lewat? Sudah melewatinya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku mengerti. Pasti kau, Ye Qingtian mempertimbangkan martabatmu, jadi ia menahan diri terhadap bocah ini. Kakek, ada apa denganmu? Kau benar-benar keterlaluan, Ye Qingtian. Menghadapi orang yang mencuri dan mempelajari teknik sekte kita, kau malah menahan diri. Apa engkau masih ingat bahwa engkau adalah Penatua Agung Gerbang Changsheng? Apakah ini nyata atau ilusi? Apa? Zhou Bai dia berhasil atau gagal? Tidak, itu tidak benar. Aku ingin dia berhasil. Aku masih ingin dia gagal. Dia berhasil. Aduh kakek, ada apa denganmu? Penatua Ye,
Kau tidak mungkin bersandiwara seperti ini hanya untuk menutupi dirimu yang mengalahkan. Ilusi Zhao Bai jauh melampauiku. Mungkinkah dia benar-benar sosok penting itu? Penatua Ye, bercanda juga ada batasnya kan? Zhao Bai, hanya dia? Apakah dia benar-benar dia atau bukan? Kita akan tahu di tantangan ketiga. Lagi pula, orang yang menjaga tantangan ketiga adalah... Dia berhasil melewati tantangan kedua lagi. Siapa orang ini? Bahkan aku tidak bisa mengetahui identitasnya. Mungkinkah Siapa yang masuk tanpa izin, padahal waktunya belum tiba? Astaga. Xiao Xuanzi, tidak kusangka tantangan ketiga ini adalah kau, ya? Sudah lama tidak ada pergerakan. Sepertinya Xianren Qingshuan pasti sudah membereskan bocah itu. Xianren Qingshuan tidak akan mudah bertindak. Bagaimana kau tahu? Zhao Bai sudah dibereskan. Apa perlu ditanyakan lagi? Bocah itu pertama-tama melukai anakku, dan kemudian menghina Xianren Qingshuan dan menyamar sebagai sosok penting itu. Xianren Qingshuan mana mungkin membiarkan dia lolos dengan mudah. Xianren Qingshuan mungkin belum tahu tentang masalah ini. Xianren Qingshuan memiliki kemampuan luar biasa. Pertemuan kenaikan dewa ini begitu penting untuk mengetahui sesuatu. Bukankah itu masalah yang sangat mudah? Ini. Selesai, Nenek. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kita sudah menyinggung Xianren Qingshuan. Bagaimana? Itu Xianren Qingshuan. Kita benar-benar telah menyinggung seorang dewa. Semua yang berpartisipasi dalam pertemuan kenaikan dewa ini, segera masuk ke alam rahasia Longcheng. Sudah lama tidak ada pergerakan. Sepertinya Xianren Qingshuan pasti sudah membereskan bocah ini dan meminta kita untuk bertemu dengan sosok penting itu. Bocah Zhao Bai, apa perlu dibahas lagi? Apakah aku melebih-lebihkan Zhao Bai? Semuanya jangan menunggu. Aku akan menggunakan sihir. Semuanya berangkat bersamaku. Nenek, di mana orangnya? Kultivasi semua orang. Mungkinkah kultivasiku tidak cukup? Langit tidak adil. Nenek. Zhao Bai, kenapa engkau belum juga mati? Sebaiknya kau jangan mengganggu aku saat bermain game. Sombong sekali. Xiao Qianlong, apa kau tahu kesalahanmu? Xianren Qingshuan, apa salahku? Aku tahu kami bersalah karena tidak bisa melenyapkan bocah yang telah menghinamu ini. Kami bersalah. Xianren, Zhao Bai tidak bermaksud menyinggung. Xianren Qingshuan, kemampuan Zhao Bai tidak buruk. Ia berhasil melewati 2 rintangan. Benar-benar bakat yang luar biasa. Semoga Xianren meringankan hukuman yang diterimanya. Aduh, Penatua Ye, ucapanmu salah. Apa bakat luar biasa memberi hak untuk menghina gerbang Changsheng? Apa bakat luar biasa memberi hak untuk mengabaikan Xianren Qingshuan? Apa bakat luar biasa memberi hak untuk berpura menjadi sosok tokoh besar? Penatua Ye, jangan lupa, kau adalah Penatua Agung gerbang Changsheng. Beraninya kalian. Murid Qingshuan memimpin semua orang dari gerbang Changsheng untuk memohon maaf kepada guru. Kau ternyata adalah guru dari Xianren Qingshuan? Zhao Bai ternyata adalah guru dari Xianren Qingshuan? Kalau begitu, bukankah dia adalah kakek guru bagiku? Tidak disangka, aku masih meremehkan identitas Tuan Zhou. Jika guru tidak menyelamatkanku dengan ajaran Tao pada saat itu, muridmu ini mungkin sudah lama tiada. Sekarang setelah menyambut kembalinya guru, justru membuat guru menerima sebuah penghinaan besar seperti ini. Bangunlah. Baik, guru. Guru, bagaimana sebaiknya hamba memperlakukan beberapa orang ini? Adik kedua, tolong aku. Memang pantas dijuluki yang hidup 10 masa, reinkarnasi dewa. Aku kagum. Nangong Hen, kau pengkhianat. Ternyata kau belum mati. Hahaha, tidak disangka ya. Aku tidak hanya belum mati, tetapi juga di bawah bimbingan yang mulia ketua gerbang, aku telah menguasai banyak kemampuan. Bahkan dia saat ini bukanlah tandinganku. Adik keduaku adalah yang tak tertandingi di dunia. Mengapa dia bisa berpihak pada adik keduaku?
Dan bagaimana dia bisa memiliki Jiulong Yutian Jue? Jika bukan karena Penatua Agung Nangong diam-diam membantu dan membuatku mendapatkan kepercayaan dari orang tua ini, bagaimana mungkin orang tua ini dengan senang hati mewariskan Jiulong Yutian Jue kepadaku? Xiao Qianlong, selama bertahun-tahun, jasa dan kultivasimu, apakah itu semua adalah sandiwara ganda dengan Nangong Hen, begitukah? Baru sekarang kau menyadarinya, sudah terlambat. Aku akan membunuh murid durhaka ini demi tuanku. Bagaimana kakek bisa begini? Kakek bahkan diserang oleh Nangong Hen hanya dengan satu pukulan ringan. Dia saja bukan tandinganku. Kau masih berani memprovokasiku. Tak disangka, kebaikan setahun yang lalu justru menghasilkan bencana sepertimu. Baiklah, hari ini aku akan membersihkan kekacauan ini. Xian Ren Qingxuan secara pribadi menggunakan Jiulong Yutian Jue. Nangong Hen pasti akan mati. Apakah Jiulong Yutian Jue sangat kuat? Teknik iblis penelan langit. Teknik iblis penelan langit, tidak kusangka pemimpin sekte Wugu memberikan teknik terlarang jahat ini padamu. Jika tidak ada cara seperti ini, bagaimana aku bisa mengungkapkan identitasku? Mereka yang mengikutiku akan makmur, mereka yang menentangku akan binasa. Qingxuan telah dikalahkan. Kalian semua, cepatlah berlutut dan menyerah. Kami bersedia tunduk, kami bersedia tunduk. Hanya teknik iblis penelan langit yang sepele sudah membuat kalian takut seperti ini? Xiao Xuanzi, inikah yang kamu latih? Kamu membuatku sangat kecewa. Adik kedua, jangan biarkan orang ini lolos. Anak muda, jangan berpura-pura di sini. Apa kamu pikir aku tidak tahu identitasmu? Meskipun dewa, hanya bisa tinggal di dunia fana selama 9 masa kehidupan. Jika memaksa untuk tinggal di dunia fana, maka akan dihukum oleh langit. Dan kamu adalah dewa fana legendaris yang telah hidup selama 10 masa kehidupan, Jidai Tianzun. Manusia abadi 10 masa. Dia ternyata adalah manusia abadi 10 masa yang tak terjangkau. Zhou Bai, apakah semua yang dikatakannya itu benar? Hahaha, sayang sekali. Karena kamu menentang kehendak langit dan menolak untuk terbang ke dunia abadi, kamu menderita hukuman dari surga. Sekarang ini, kamu, berapa banyak lagi kekuatan yang tersisa? Zhou Bai, Hukuman langit 10 masa, ternyata kalian hanya tahu hal itu saja. Meskipun kekuatan yang tersisa padaku hanya 1 bagian, membunuhmu semudah membalikkan telapak tangan. Tuan Zhou, kumohon selamatkan kakekku. Asalkan kamu bisa menghidupkan kembali kakekku, Qingcheng bersedia menjadi budak dan pelayan untuk melayani Tuan seumur hidup. Sudah tidak ada harapan. Jantung dan pembuluh darahku sudah hancur, tidak ada cara untuk diselamatkan. Tuan Zhou, tolong jangan membuang-buang tenagamu pada tulang tua ini lagi. Siapapun yang kuinginkan mati, bahkan dewa tidak akan bisa menyelamatkannya. Siapapun yang kuizinkan hidup, bahkan Raja Akhirat pun akan gentar padaku. Omong kosong. Kalau begitu, aku akan membunuh dewa dan memusnahkan dewa abadi, dan mengirim manusia abadi 10 masa ini ke alam baka. Teknik murahan seperti ini berani kalian pamerkan? Bagaimana mungkin dia bisa begitu? Aku pulih. Terima kasih banyak. Zhou, leluhur guru Zhou. Pantas saja engkau memang disebut dewa manusia 10 kehidupan. Ternyata teknik iblis penelan langit pun tidak mampu melukaimu. Hahaha. Pemimpin sekte Wugu, anak kecil Qingxuan, tidak kusangka setelah bertahun-tahun engkau masih mengingatku. Hari ini aku akan menggunakan tubuh anak nakal Nangong untuk bertemu denganmu sekali lagi. Wu Xingyun, apa yang ingin kau lakukan?
Apa sebenarnya yang ingin kulakukan? Tentu saja mengambil kultivasi 10 kehidupannya. Aku sendiri telah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Dan inilah saat yang kutunggu. Dengan kultivasi penuh 10 kehidupannya, jalan menuju keabadianku akan terwujud. Kalian seharusnya merasa beruntung karena hari ini kalian tidak hanya bisa menyaksikan kejatuhan seorang dewa manusia 10 kehidupan, tetapi juga kelahiran seorang dewa manusia. Guru Anda duluan, walaupun harus mempertaruhkan seluruh nyawaku, aku akan menahan orang ini sebentar. Jingxuan, jika engkau tidak terluka, kau masih bisa menahanku sebentar. Namun, kau sekarang terluka oleh teknik iblis penelan langit. Kau bukanlah lawanku. Sekarang, aku memberimu kesempatan, bunuh dia. Aku akan memberimu jalan keluar. Jika tidak, mati. Apa kamu cukup pantas untuk membunuhku? Kamu sudah diambang kematian, tapi masih berani keras kepala. Apa kamu pikir aku tidak tahu? Kamu terluka oleh hukuman langit karena hidup melawan takdir, sehingga kultivasimu sama sekali tidak bisa dikeluarkan. Daripada begitu, lebih baik aku saja yang memanfaatkannya. Jingxuan, serang. Cih, hari ini, bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Tidak tahu diri, terimalah saja kematianmu. Zhou Bai, kamu tidak apa-apa, Zhou Bai. Aku telah merencanakan hal ini selama bertahun-tahun, dan hari ini akhirnya berhasil. Apa artinya menjadi dewa 10 kehidupan? Hari ini, aku akan menghisap habis kultivasimu, dan menjadikannya jalan bagiku untuk mencapai takdir dewa. Hari ini, di tahun depan, akan menjadi hari peringatan kematianmu. Wu Xingyun, kamu hidup dengan sia-sia selama ini. Ini tidak mungkin, padahal kamu sudah terkena serangan penuh Benzuo. Meskipun Benzuo harus menanggung hukuman surgawi, meskipun kultivasi Benzuo hanya tersisa 1/10, bukanlah semut sepertimu yang bisa menyinggung Benzuo. Kamu benar-benar menyerap balik kultivasi Benzuo. Wu Xingyun, apakah kamu pikir Benzuo tidak tahu perhitunganmu? 9 kehidupan lalu, kamu mencuri darah keabadianku, mencelakai adik seperguruanku, dan membuatku tidak bisa menyelesaikan teknik Da Cheng Gong. Hari ini saatnya kamu membayarnya kembali. Arga, aku tidak rela. Kultivasiku akhirnya telah pulih. Selamat guru, selamat untuk guru. Selamat guru, selamat untuk guru. Chuyan, kamu baik-baik saja. Sayang sekali aku tidak bisa menemanimu sampai akhir. Dunia keabadian masih bisa kuabaikan, tapi ke dunia dewa aku harus pergi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas dukungannya. Bahkan teman-temanku yang tidak bermain game juga tahu tentang game legenda ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, benar. Perencanaan gamenya sangat luar biasa. Apa Anda benar-benar pernah bertemu dengan makhluk abadi? Mungkin saja. Mungkin aku benar-benar pernah bertemu dengan makhluk abadi. Terima kasih atas perhatianmu. Bisakah Anda memberikan saya tanda tangan? Saya sangat menyukai game yang Anda desain.